Andi. Ya, terima kasih kembali Bu. Ya, monggo silakan dilanjutkan. Baik, Pak Andi Bangkit, Setiawan MA PhD. Tadi sengaja saya Britno saya minta untuk memberikan sambutan karena sama-sama alumni Jepang begitu ya Pak. Jadi saya kepingin ada bahasa Jepang yang dapat disampaikan kepada kita semua begitu. Iya, karena saya kan penggemar Tsubasa dan Avatar begitu. Jadi okay. Pak Andi Bangkit, nanti kita akan banyak diskusi selama sampai jam 12 insya Allah kurang lebih Pak ya. Siap. Tentang bagaimana bagaimana melakukan sebuah riset penelitian berbasis kualitatif, terutama dalam bidang kajian-kajian psikologi dan sosial begitu. Sebelum ke Pak Andi Bangkit, kami akan bacakan untuk teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa dan dosen masih stay dan luar biasa. Ada Pak Eko, ada Bu Jia, ada Bu Azza dan juga teman-teman yang lain. Ini selain via Zoom, kita juga tayangan ini dapat dilihat via YouTube ya, YouTube streaming. Insya Allah sebagian mahasiswa ada yang via YouTube ya, karena berbagai macam kondisi. Kita bacakan dulu untuk CV beliau, Bapak Andi Bangkit Setiawan MA PhD, lahir di Salatiga 20 Mei 1981. 38 tahun. Ini kakak saya ini berarti kan kakak saya 1 atau 2 tahun ini begitu. Secara usia begitu Pak. Ada di Facebook di Andi Bangkit PhD, Twitter, Google Scholar, kemudian ada ID peneliti, ya. Pendidikan ada di program studi Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, kemudian juga ada di Nagoya, Jepang, kemudian lanjut juga di Jepang semua ini Pak ya. Sangat Jepang sekali begitu, ya, sangat Jepang sampai di PSD, ya. Jadi tapi namanya tidak menjadi nama Jepang ini Pak ya, ditambahi apa begitu biar Andi Bangkit Setiawan apa begitu ya. Ya. Ini perlu banyak belajar ini. Pengalaman kerja di ketua program saat ini Pak ya, di ketua program studi Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Swantoro Semarang yang terbaru ini, kemudian bidang kajian di Sociology of Knowledge, sejarah intelektualitas, interpretasi teks, pemikiran Islam, pemikiran Asia Timur dan Konfusianisme. Aktif organisasi di Jepang semua lagi Pak, ini semua di Jepang ini ya. Sampai ada peneliti representatif untuk Indonesia, Institute for Development and Social Studies (IIDS) ya. Anggota Japan Islam Research Association. Ini saya nggak bisa baca ini Pak, apa namanya? Huruf kanjinya begitu Pak Andi. Tapi kalau Retno pasti bisa begitu ya. Saya lihat Pak Andi, jadi tadi saya sampaikan oleh Bu Retno tentang bagaimana dinamika yang ada di psikologi Islam, bahwa kita ada mahasiswa semester 7 itu sekitar 120-an mahasiswa begitu. Kemudian dosen kita juga sangat variatif begitu, ada yang basisnya ada di klinis, ada pendidikan, ada di sosial dan lain sebagainya, dengan antropologi, bahasa Inggris begitu. Ini menjadi hal yang menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, apalagi nanti objek kajian di psikologi itu adalah manusia ya, sama seperti sosiologi tentu punya perbedaan yang mendasar begitu. Kalau kami lebih ke gejala-gejala mentalnya yang memang ngukurnya susah gitu kalau sosiolog begitu ngukur gitu ya. Tapi kalau di psikologi ini hal yang sangat biasa. Jadi gejala-gejala mental, proses kognitif dan perilaku manusia dalam artian individu dan kelompok begitu. Dan tentu
ini akan sangat beragam nanti kalau kita misalkan di sosial ya, di kehidupan masyarakat, tentunya ini akan sangat menarik. Apalagi dalam konteks hari ini misalkan penelitian-penelitian kalau normal mungkin seperti yang sampaikan di awal, normal itu kita bisa ke lapangan misalkan. Kalau kita mau meneliti tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang termarginalkan misalkan ya di lingkungan prostitusi misalkan atau lingkungan komunitas punk, komunitas yang lain, ini barangkali kalau normal kualitatif kan ada metodenya adalah observasi dan wawancara dan dokumentasi begitu. Ini kalau normal barangkali bisa begitu di sana. Tapi kalau barangkali kalau di suasana pandemi, suasana new normal, ini barangkali butuh cara yang kuat untuk bisa mendapatkan dan mengumpulkan data dan juga proses validitasnya, artinya keabsahan datanya itu juga dapat tercapai begitu. Jadi kami mohon dengan sangat pencerahannya dari Pak Andi Bangkit selama 1,5 jam lebih nanti untuk memberikan pencerahan apa dan bagaimana dan harus apa begitu agar penelitian itu tidak terganggu karena COVID begitu. Monggo Pak Andi Bangkit, saya waktu dan tempat kami serahkan kepada panjenengan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Triyono ya. Nggih, leres Pak Triyono. Iya, terima kasih Pak Triyono dan juga Bu Retno dan juga semua panitia dari IAIN Surakarta, dan terima kasih juga atas kesempatan yang hari ini kita bisa ketemu, ngobrol-ngobrol dan juga bisa nanti mungkin saling sharing dan sebagainya terkait dengan metodologi penelitian kualitatif. Satu hal yang tadi sempat disebutkan oleh Bu Retno bahwasanya banyak mahasiswa yang mengambil metodologi penelitian kualitatif itu karena takut hitung-hitungan dan sebagainya, itu sesuatu yang apa ya, sangat jamak terjadi di sekitar kita sebetulnya, tanpa memahami penelitian kualitatif itu secara real apa sebetulnya. Dan ini saya sangat mengapresiasi sekali langkah dari IAIN Surakarta untuk mencoba membandingkan secara real apa sih sebetulnya keduanya ini tadi. Karena banyak sekali kalau kita lihat baik itu di prodi maupun bahkan di level buku, kadang-kadang itu mereka menjelaskan tentang metodologi penelitian kualitatif tetapi berangkatnya dari kuantitatif dulu, sehingga terlihat sekali agak kejomplangan di situ tentang pembahasan kualitatifnya, kemudian tentang mindset dan juga epistemologi dari penelitian kualitatif itu apa sih sebetulnya, kenapa kita harus menggunakan itu dan sebagainya. Karena penelitian kualitatif bukan hanya sekedar alat pengganti, alat tambahan untuk kita bisa membedah tentang masyarakat dan manusia selain dengan kuantitatif, tapi sebetulnya memiliki peranan yang sangat penting sekali. Dan insya Allah akan saya coba ulas di sini, dan sebetulnya agak sedikit apa ya, kalau bahasa Jawanya itu saya gagap-gagapi dari Thor kemarin, ini sebetulnya arahnya kemana dan sebagainya. Cuma ada beberapa titik yang saya lihat kok harusnya saya berbicara dari mulai konsep yang dasar dulu mungkin dari sini supaya bisa berbicara lebih lanjut nantinya, dan saya harapkan nanti lebih banyak diskusi sehingga bisa kita gali bersama apa yang kira-kira bisa kita lakukan di Prodi Psikologi Islam di IAIN Surakarta nantinya. Baik, kalau diizinkan saya ingin men-share screen saya untuk mencoba memberikan paparan terlebih dahulu. Oke. Untuk layarnya terlihat ya? Layar saya sudah terlihatkah? Sudah. Sudah, oke. Ya. Baik, topik pembahasan saya akan coba saya ringkas dalam bentuk penelitian kualitatif di masa pandemi. Nah, otomatis ada pembahasan terkait dengan penelitian kualitatif itu sendiri, dan juga terkait dengan bagaimana kita melaksanakan atau mengadakan penelitian yang kualitatif di masa pandemi ini dengan segala keterbatasannya. Ada 3 hal nanti yang akan saya sampaikan di sini atau saya ulas sebentar, yaitu yang pertama kita mengenal metodologi penelitian kualitatif dengan benar. Kalau tadi sesaat tadi saya mendengarkan beberapa terminologi, misalnya pengkodingan, kemudian melakukan interview dan sebagainya. Sebetulnya saya lihat mungkin ada sedikit
banyak dari sebagian dosen yang ada di IAIN Surakarta yang sudah mengenal metodologi penelitian kualitatif sebetulnya. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk coba kita ulas lagi, karena kebetulan juga mahasiswa juga menghadiri sehingga tahu dengan tepat bahwasanya yang dimaksud dengan metodologi penelitian kualitatif adalah yang seperti ini. Nah, kemudian kita akan lihat tren penelitian metodologi kualitatif pada saat ini, dan kita coba gabungkan masalah ini tadi untuk kita melihat bagaimana kita harus bermanuver di dalam kita mencari data riset kualitatif di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita coba lihat masalahnya apa dan solusinya yang bisa kita gagas apa sebetulnya. Nah, terkait dengan metodologi kualitatif, sebetulnya saya sendiri CEO dari Klinik Riset Andi Bangkit PhD. Kita melayani banyak sekali klien dan juga melakukan pelatihan dan sebagainya terkait dengan metodologi penelitian kualitatif dan digitalisasi risetnya. Dan jadi kita memang fokus pada bidang tersebut, dan pada setelah sekian kali kita berinteraksi dengan dosen-dosen, dengan para peneliti dan sebagainya, kita lihat memang ada semacam ketidakpasan ketika kita membahas penelitian kualitatif, ketika kita mencoba ulas dari sisi epistemologinya. Ternyata banyak sekali yang belum memahami dan sebagainya. Sehingga saya coba masuk dari situ dulu, kemudian kita kembangkan dengan diskusi. Oke. Yang pertama saya ingin coba mengulas tentang kita mengenal metodologi penelitian kualitatif dengan benar. Kenapa dalam tanda kutip dengan benar? Saya pernah melakukan sedikit survei pada waktu itu, saya habiskan uang 2 juta rupiah lebih. Saya borong seluruh buku metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method yang ada di Gramedia Semarang pada waktu itu. Ada berapa sekian belas buku, kemudian saya coba cek satu-satu dengan tim saya. Ada nggak sih buku yang kira-kira memang dia bagus di dalam menjelaskan sebagaimana yang kita pahami sebagai peneliti kualitatif beneran? Seperti itu. Nah, setelah kita cek sekian belas buku tersebut, hanya ada 2 buku yang kita bisanya bilangnya mendingan dibanding dengan buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain itu lebih cenderung ketika menerangkan kualitatif itu berdampingan dengan kuantitatif dan porsi kuantitatifnya besar. Kemudian kualitatif semacam sambilan aja sebetulnya, nyempil kecil di situ sebagai sebuah metodologi. Nah, ini sebetulnya tidak tepat. Kemudian juga ada beberapa buku ini malah sering saya temukan menjadi referensi di berbagai macam tulisan, mulai dari skripsi, tesis, bahkan ada disertasi yang juga mengutipnya, yang ternyata salah di dalam memahami metodologi atau metode analisanya. Beliau mengatakan, menulisnya di situ metode analisa menurut ini dengan model gaya seperti ini, padahal kalau kita refer di buku-buku mereka nggak ada mereka menerangkan seperti itu. Karena metode analisa yang dilakukan oleh penelitian kualitatif yang memang hanya satu, sebetulnya pengkodingan. Tetapi kok dibeda-bedakan seperti ini dan sebagainya, nah ini kok kurang tepat dan sebagainya. Ternyata ada semacam gap terhadap gap pemahaman terkait antara metodologi kualitatif yang memang digalakkan oleh para peneliti di luar negeri sana dengan apa yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi definisi dulu saja sebetulnya, mungkin saya nggak perlu menerjemahkan ya. Jadi langsung aja, saya menandai beberapa makna yang penting di situ yang dengan warna merah. Yang pertama itu tentang meaning. Bahwasanya penelitian kualitatif itu berfokus pada mengkonstruksi meaning atau makna. Karena makna otomatis orang per orang memiliki makna sendiri-sendiri. Makna seorang istri bagi seorang suami, kita bisa generalisasi, dia sebagai teman hidup. Tetapi makna istri saya bagi saya, makna istrinya Pak Triyono untuk Pak Triyono sendiri bagaimana, kan jelas akan berbeda sekali. Jelas akan berbeda sekali. Dan ini tidak bisa, ada sisi yang tidak bisa digeneralisasi. Ya. Karena otomatis kan terkait dengan bagaimana sejarah kehidupannya, bagaimana interaksinya, dan sebagainya. Nah, meaning di dalam skala manusia, di dalam skala orang per orang, di dalam skala kelompok masyarakat, dan sebagainya, inilah di mana meaning tersebut sudah dipengaruhi berbagai macam nilai-nilai, budaya, kemudian interpretasi terhadap buku-buku atau teks-teks yang suci, dan sebagainya. Ini yang sebetulnya akan direkonstruksi oleh seorang peneliti kualitatif sebetulnya, bukan melihat generalisasi terhadap sebuah fenomena, tetapi fokus pada hal-hal yang memang dia skala kecil ataupun sesuatu yang bersifatnya unik. Nah, kata unik ini sebetulnya menjadi kata kunci.
sesuatu yang unik. Makanya kita tidak pernah menemukan studi kasus untuk digeneralisasi, karena studi kasus sifatnya ke kualitatif. Nah, itu yang pertama, yang meaning. Kemudian yang kedua, selain meaning adalah dengan berdasar pada meaning tersebut, bagaimana seseorang itu memahami dunia atau memahami kehidupan mereka sehari-hari, kemudian memberikan nilai pada pengalaman-pengalaman hidupnya dan sebagainya. Nah, ini kalau dari sisi definisinya. Kemudian ada definisi yang lain yang diungkapkan Parkinson misalnya, itu dia mengatakan bahwasanya metodologi penelitian kualitatif itu adalah metode dengan menggunakan participant observation. Kemudian studinya itu nanti bisa berupa naratif atau deskriptif dan sebagainya. Nah, ini dia menyebutkan metodologi kualitatif lebih ke arah bagaimana cara kita mengambil datanya. Yang disebutkan oleh Merriam itu lebih kepada epistemologi, makna dasar dari penelitian kualitatif itu sendiri. Sedangkan metodologinya itu diungkapkan oleh Parkinson ini. Nah, kita lihat definisi yang lain yang diungkapkan oleh Denzin. Kalau kita tahu Denzin ini bapaknya metodologi kualitatif modern. Kalau kita pernah mendengar kata triangulasi, ya Denzin yang membuat sebetulnya kata triangulasi ini tadi. Dan dia berdasar pada berangkat dari studinya studi komunikasi, sehingga dia membutuhkan validasi informasi yang didapatkan. Makanya dia kembangkan metodologi yang namanya triangulasi. Nah, dia mengatakan bahwasanya metodologi kualitatif atau penelitian kualitatif itu menempatkan seorang peneliti sebagai seorang pengamat di dunianya orang yang diamati tersebut. Dan dia menggunakan sistem interpretasi dengan data yang bisa diambil dalam bentuk field note, interview, percakapan, fotografi atau foto, kemudian rekaman-rekaman, juga memo, catatan hidup, diary, dan sebagainya. Itu semuanya bisa dijadikan data sebetulnya. Dan yang paling utama adalah semua harus ditempatkan dalam natural setting. Artinya tidak ada perlakuan sama sekali terhadap subjek penelitian. Misalnya kita tidak mengarahkan jawabannya, kemudian tidak menempatkannya pada posisi yang berbeda. Misalnya kita meneliti seseorang, tetapi terkait dengan hubungan dia dengan keluarganya misalnya, tapi orang ini kemudian kita suruh ngumpul di tempat lain, sehingga sudah terlepas dari natural settingnya. Nah, ini sebetulnya akan sangat sulit sekali untuk disebut sebagai sebuah penelitian kualitatif. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kita, oke lah kalau penelitian kualitatif memang dia meneliti sesuatu yang unik, yang kecil dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita harus teliti itu? Ya, yang jadi pertanyaan kan kita mengembangkan ilmu pengetahuan ini tadi untuk mencari tahu sesuatu yang memang besar skalanya dan sebagainya. Kalau kita lihat tradisi berlogika yang berkembang sejak zaman Yunani dulu, sebetulnya ada dua metode di dalam kita mengambil argumen atau kita membangun argumen. Nah, dua metode itu adalah yang pertama metode ideografik, yang kedua namanya metode nomotetik. Nah, metode ideografik itu melihat permasalahan, melihat fenomena dari sisi mikronya. Maka dia mengutamakan detil dari mikro tersebut. Sedangkan pada metode nomotetik itu dia akan melihat pada generalisasi dari hal yang dia dapatkan dari masalah tersebut. Sehingga kalau kita lihat, si karakter atau sifat dari penelitian kualitatif itu lebih ke arah ideografik sebetulnya. Karena semuanya ada menjadi dua sisi. Ya, fenomena itu ada dua sisi yang umum dan sisi yang tidak umumnya. Yang tidak umumnya inilah yang harus dicari dan dihandle oleh seorang peneliti kualitatif. Kita ambil contoh misalnya hari ini kan masih banyak demo ya terkait dengan undang-undang itu. Ya, kita agak sedikit menyinggung itu misalnya. Kita lihat misalnya di suatu tempat di Jakarta misalnya banyak yang demo kemudian ngumpul semua di situ. Mereka meneriakkan kata-kata yang sama bukan? Yaitu mereka menolak undang-undang cipta karya. Nah, kalau kita melihat dari kesamaan mereka mengucapkan menolak undang-undang cipta karya, kita akan melihat itu secara nomotetik. Tetapi apakah kita bisa pastikan bahwasannya apa yang mereka maknai dari undang-undang cipta karya tersebut sama dari orang per orang? Di sana ada mahasiswa, ada aktivis, ada buruh, ada mahasiswa yang nggak punya duit, ada yang belum bayar kos-kosan, ada yang baru aja diputus pacarnya, dan sebagainya, yang mereka bisa memberikan pemaknaan berbeda terhadap undang-undang tersebut dan terhadap kegiatan demonstrasi tersebut. Sehingga secara fisik mereka ngumpul jadi satu. Secara nomotetik kelihatan sama, tetapi behind them
di belakang mereka itu ada sesuatu yang berbeda dan itu sangat berpelangi sekali, sangat berwarna-warni. Nah, ini yang harusnya yang ditangkap oleh seorang peneliti kualitatif. Ya, yang ditangkap oleh seorang peneliti kualitatif di situ sebetulnya. Nah, mungkin pertanyaan kita oke lah kalau kemudian menangkap sesuatu yang unik dan sebagainya. Lalu apa gunanya kita mengetahui hal tersebut sih untuk pengembangan ilmu pengetahuan lah sebagainya misalnya. Kita tentunya pernah mendengar kata black swan, angsa hitam ya. Nah, black swan ini sebetulnya sebuah istilah yang sering kali digunakan oleh para peneliti untuk mengungkapkan sesuatu yang highly improbable, sesuatu yang sangat-sangat langka terjadi. Kenapa digunakan istilah black swan? Kalau kita bisa umpamakan seperti ini, ketika kita duduk misalnya atau kita di tepi sebuah danau, kemudian banyak sekali angsa di situ. Nah, angsa-angsa ini tadi berwarna putih. Nah, kemudian teman kita nyeletuk, angsa itu warnanya putih ya. Angsa itu memang warnanya putih. Terhadap statement ini, kita bisa membantah dengan dua cara sebetulnya untuk memastikan statement tersebut. Ini kan statement berujaran saja karena melihat sebuah fenomena kemudian dia generalisasi bahwasanya angka itu berwarna putih. Nah, untuk mengujinya itu kita punya dua cara. Cara yang pertama, kita kumpulkan semua angsa putih. Atau cara yang kedua, ini yang lebih luar biasa sebetulnya. Kita nggak mencari angsa putih, kita carinya angsa yang hitam. Ketemu satu saja angsa hitam, maka kita bisa mendobrak, kita bisa mereject dan menolak pendapat yang dia ungkapkan. Loh, katanya semua angsa putih, kan ini saya temukan angsa yang hitam. Nah, inilah kehebatan dari seekor angsa hitam. Dia bisa merubuhkan teori bahwasanya seluruh angsa itu berwarna putih. Hanya dengan eksistensi satu ekor angsa saja. Nah, demikian juga dengan pendekatan nomotetik dan ideografik. Pendekatan nomotetik cenderung akan mengeneralisasi semua hal, menjelaskan semuanya secara umum. Tetapi dengan ideografik, satu kasus ideografik pun bisa menolak atau bisa merubuhkan pendapat-pendapat yang dibangun secara nomotetik. Sebetulnya seperti itu cara berlogikanya. Nah, padahal dan kalau kita ketahui, ini sebetulnya sangat vital sekali di dalam kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan tidak berkontribusi sama sekali sebetulnya penelitian kualitatif itu, bahkan kontribusinya sangat besar sekali. Kalau kita pernah membaca buku Thomas Kuhn yang keluar tahun 1970-an yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, dia di dalam buku tersebut mengungkapkan bagaimana sih sebetulnya roda perkembangan ilmu pengetahuan itu di dalam kehidupan, di dalam sejarah manusia. Karena kemudian Thomas Kuhn ini ahli di bidang sejarah ilmu pengetahuan, ya, kebetulan sebidang dengan saya sebenarnya. Nah, bagaimana roda pengetahuan itu tadi bergulir sebetulnya hingga kita sebut pengetahuannya maju dan sebagainya, sebetulnya ada caranya. Cara yang pertama itu yang paling atas sendiri, ya, yang disebut dengan normal science. Kita memiliki pengetahuan yang namanya normal science. Ini mungkin dalam kehidupan akademik kita bisa disebut dengan teori, bisa disebut dengan hipotesa besar, grand teori, hipotesa besar, teori dan sebagainya. Artinya pengetahuan yang sudah mapan di benak seorang peneliti, di benak seorang dosen dan sebagainya. Mapan lah untuk menjelaskan sesuatu sudah bisa. Tetapi ada kalanya ketika kita ingin menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, ternyata fenomena tersebut tidak bisa dijelaskan sebagiannya atau sebagian kecilnya dengan konsep tersebut atau dengan normal science tersebut. Ini yang sering kita sebut anomali, bukan? Yang sering kita sebut anomali. Nah, sekarang sikap kita terhadap anomali itu diapain? Kan ganggu sebetulnya kalau dari sisi nomotetik kan. Jadi kita berbicara generalisasi kok ada satu yang nyempil yang aneh nih. Biasanya kadang-kadang kalau peneliti yang nakal diumpetin yang seperti ini. Kenapa? Bayangkan kalau kita membahas sebuah tesis master, kemudian data kita sudah banyak, ada satu data yang nyempil aneh. Biasanya kita apa? Udah ini di dropping aja biar nggak kelihatan, nanti urusan di tesisnya jadi panjang deh. Atau mungkin nanti ini pembimbing bisa marah-marah kalau ketemu yang aneh seperti ini. Nah, padahal anomali ini walaupun dia cuma satu data saja atau satu informan saja yang berbeda dengan apa yang dipahami di dalam normal science, dia bisa menimbulkan krisis.
Apa itu? Kita jadi tidak percaya lagi bahwasanya paradigma yang dibawa oleh normal science tadi bisa memahami, bisa membantu kita memahami fenomena yang ada. Nah, bayangkan kalau anomali ini kemudian kita telusuri, maka yang akan berubah adalah bagaimana kita memandang dunia itu tadi. Nah, sehingga anomali itu sebetulnya seperti black swan. Ya, jangan-jangan anomali yang selama ini kita umpetin di dalam tesis saya, di dalam disertasi saya, di dalam paper saya, itu sebetulnya sebuah temuan besar yang tidak pernah terungkap oleh manusia manapun, yang sebenarnya kita nggak sengaja nemuin. Ya, kita nggak sengaja nemuin, dan itu bisa kalau kita blow up mungkin kita dapat Nobel mungkin. Tapi kita nggak sadar karena mindset kita, kalau kita bermindset kuantitatif atau nomotetik, ya, maka yang seperti ini ganggu. Sempil apa tuh namanya, data-data sempilan, data-data yang pencilan seperti ini itu kurang layak untuk diamati. Nah, bagi penelitian kualitatif yang seperti inilah yang malah dirawat, dengan harapan ketika merawat seperti ini maka akan berubah. Ya, ketika riset tersebut mencapai pada satu simpulan tersebut akan merubah sudut pandang kita terhadap dunia, sehingga nantinya akan muncul paradigma baru. Muncul paradigma baru, dan paradigma ini akan menjadi normal science lagi di masa yang akan datang. Sehingga kalau kita lihat dari sirkulasi seperti ini, proses perkembangan ilmu pengetahuan yang ternyata nggak lurus, tetapi muter-muter seperti spiral, ini kalau kita lihat, ketika mulai dari perawatan anomali, sampai ke krisis, kemudian perubahan, sampai mendapatkan paradigma baru, ini penelitian kualitatif yang mengampunya. Sedangkan penelitian kuantitatif itu ada pada pengujian normal science hingga mendapatkan anomali sebetulnya. Jadi yang kita dapatkan kesimpulannya adalah antara kualitatif dan kuantitatif itu memiliki tugas yang berbeda di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan sesuatu yang ditabrakkan, bukan sesuatu yang memang wah ini lebih mudah dan ini lebih susah dan sebagainya, enggak. Bahkan penelitian kualitatif, kalau teman-teman dosen dan peneliti yang pernah gabung dengan kita, mereka mengatakan kalau di akhir-akhir diskusi kita, ternyata penelitian kualitatif tidak semudah yang saya kira dan tidak sesimpel yang saya kira. Rumit sekali sebetulnya. Ya, jadi kalau misalnya lari dari penelitian kuantitatif karena hitung-hitungan masuk ke kualitatif itu, jangan kira sesimpel itu nantinya. Akan rumit sekali. Kita banyak sekali pengujiannya juga dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya fungsi dari penelitian kualitatif di sini. Ya, dan ini yang sering kali kita lupakan. Dan kadang-kadang saya bertanya-tanya, kenapa sih peneliti Indonesia tidak bisa mengeluarkan hasil penelitian yang betul-betul mendobrak apa yang selama ini sudah ada. Jangan-jangan karena memang kita selalu berkecimpungnya di dunia kuantitatif terus. Padahal sebetulnya kualitatif memiliki peranan yang sangat penting sekali. Ini sedikit pandangan. Nah, kalau kita berbicara tentang epistemologi di dalam penelitian kualitatif, itu ada setidaknya 4. Kenapa kita harus berbicara ini? Ini penting sekali sebetulnya. Ketika kita berbicara tentang epistemologi penelitian, itu berarti kita berbicara tentang kenapa penelitian ini berjalan seperti itu. Ya, kenapa seperti itu? Nah, akan saya coba ulas beberapanya, karena di slide yang tadi sudah saya titipkan ke panitia ya. Di slide-nya sudah ada keterangannya di situ, ada beberapa saja. Saya akan membahas cuma 2, interpretivisme dan positivisme. Nah, interpretivisme ini sebetulnya tradisi dasarnya kualitatif, yaitu interpretif, ya, menafsirkan. Artinya, bagi mazhab atau bagi orang yang berpikir secara interpretivisme, dia mengatakan begini, kenyataan atau realita di dalam kehidupan itu adalah hal yang tidak pernah kita bisa pahami secara objektif memang. Sesuatu yang tidak pernah kita bisa pahami secara objektif, selalu subjektif. Saya berikan contoh yang paling mudah. Di Solo hari ini panas enggak, Pak Triyono? Agak lumayan panas nih, Pak. Lumayan panas. Kira-kira suhu berapa, Pak? Aduh, suhu berapa? Mungkin 34, 35. 32, Pak. 32. Ya, Pak Triyono menyatakan 32 sudah panas. Di Semarang belum ada apa-apanya, Pak. Kalau di Semarang 37. Baru kita bilang panas. Iya. Itu kalau kita coba ukur dengan numerik ya. Sekarang kita bayangkan kata panas yang kita kira objektif ternyata sangat subjektif sekali. Berarti selama ini kalau kita bilang panas itu berarti penafsirannya berbeda-beda dong. Betul. Kita masuk ke ruangan
Satu orang mengatakan, kok dingin sekali ya, AC-nya tolong dong suhunya dinaikin. Enggak, ini udah anget ini, jangan dinaikin lagi, panas jadinya. Ketika kita ngumpulin orang-orang se-Indonesia misalnya. Jadi ternyata persepsi kita terhadap kata panas, terhadap dingin, terhadap apalagi misalnya kaya dan miskin dan semuanya itu sangat-sangat variatif dan sangat-sangat subjektif. Sehingga kita tidak pernah tahu sebetulnya panas itu sebetulnya seperti apa sih. Ya, realita panas itu yang bendanya, yang seperti apa kita nggak pernah tahu. Sehingga ketika kita melihat sebuah fenomena atau melihat sebuah masalah di dalam penelitian kita, misalnya, untuk kita mencari bagaimana sih hakikat yang sebetulnya itu tidak pernah bisa. Kecuali kita hanya bisa melakukan pendekatan dari sudut pandang tertentu. Misalnya begini, Undang-Undang Cipta Karya menurut buruh, menurut pemerintah, menurut DPR, menurut apa. Jadi semuanya ada sudut pandangnya. Nah, dari sekian banyak sudut pandang itu coba kita lihat apa sebetulnya yang terjadi di situ. Nah, ini interpretivisme. Karena prinsipnya kita tidak pernah tahu subjek yang objektif itu yang seperti apa. Nah, berbeda dengan positivisme, termasuk juga post-positivisme yang ada di sini. Kalau menurut positivisme, mereka mengatakan realita itu ada. Realitanya itu ada. Dan kita bisa mengatakan realita itu seperti ini apabila kita menggunakan pendekatan dan metode pendekatan yang tepat. Makanya penelitian kualitatif yang interpretivisme, dia tidak akan banyak rewel dalam masalah metodologi penelitiannya. Tetapi yang positivisme itu pasti akan detail sekali. Bagaimana caranya, pengambilan datanya bagaimana, penafsirannya bagaimana, dan sebagainya itu harus dikeluarkan. Nah, biasanya misalnya yang positivisme, itu misalnya kalau kita ambil contoh bidang-bidang apa, kedokteran. Kedokteran itu kualitatifnya positivisme. Kemudian nursing, kemudian juga kesehatan masyarakat, dan diantaranya sebetulnya psikologi. Ya, diantaranya juga psikologi. Mereka menggunakan positivisme. Pun kalau psikologi sebetulnya dua, antara interpretivisme dan positivisme, post-positivisme. Nah, ini yang paling dominan dan paling kuat sebetulnya. Jadi, walaupun di dalam penelitian kualitatif, ada juga yang mempermasalahkan metode sampai ke hitung-hitungannya sebetulnya. Sampai ke hitung-hitungan juga ada sebetulnya, tidak sesimpel itu. Nah, ini saya lompati saja, bisa dilihat di slide-nya nanti. Saya coba sedikit mengulas tentang tren penelitian kualitatif akhir-akhir ini. Ini adalah artikel yang dimuat di Wired, sebuah majalah semi ilmiah. Kita bilang semi sebetulnya karena bahasanya bahasa populer. Tetapi yang nulis sebetulnya para peneliti muda di Amerika. Majalah Wired tahun 2008, bulan Juni. Ya, kebetulan pada waktu itu saya baca dan sangat menarik sekali. Dia memberikan besar-besaran di situ judulnya The End of Theory. The data deluge make the scientific method obsolete. Jadi sekarang itu zamannya teori itu udah selesai. Teori yang bisa menjelaskan apa, dan sebagainya itu udah selesai. Kenapa? Kita sudah kebanjiran data. Kalau dulu mencari data itu sulit sekali. Ya, kita harus misalnya data tentang orang pedalaman Malaysia misalnya. Itu kita harus ke sana mencari dan sebagainya, sehingga karena data itu sangat sedikit, kita membutuhkan pandangan-pandangan, asumsi-asumsi atau preposisi-preposisi ya yang kita setting untuk dijadikan dugaan sebelum kita masuk ke site. Tetapi data sekarang banyak. Media jalur komunikasi banyak, kita bisa mendapatkan apa saja bahkan melalui internet dan sebagainya. Sehingga karena saking banyaknya data ini tadi, teori sebetulnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Sehingga yang kita butuhkan adalah kita mencari pandangan atau kita mencari sebuah kesimpulan berangkat dari data itu sendiri. Atau yang istilah kita sebutnya induktif. Ya, kita berlogikanya berubah dari deduktif yang berawal dari menggunakan acuan teori atau asumsi ke kita berangkat data itu sebetulnya berbicaranya seperti apa. Nah, sehingga ada semacam pergeseran besar sebetulnya ya dari kita yang dalam penelitian kualitatif tentunya, dari yang dulu penelitian kualitatif itu menggunakan datanya kecil-kecil. Kadang-kadang saya susah mencari data, ya udah deh satu data aja, satu orang saya jadikan studi kasus gitu. Padahal sifat studi kasus itu berbeda. Kata studi kasus dan fenomenologi itu sangat berbeda sekali. Kalau studi kasus dia harus ekstrim. Datanya harus ekstrim sebetulnya, ada syarat ekstrimnya. Nah,
penelitian kualitatif dari dulu yang kita berbicaranya secara ideografik, kecil, dengan data yang kecil dan sebagainya, mulai bergeser ke arah menggunakan big data. Ya, di dalam big data tersebut akan kita dapatkan yang namanya thick data atau data yang tebal. Apa itu data yang tebal? Data yang besar dan memiliki kedalaman informasi. Nah, misalnya kita mewawancarai, kalau dulu misalnya kita dengan survei hanya bisa mendapatkan data yang yang tipis, tetapi jumlahnya banyak. Sekarang, dengan kita ngamatin Facebooknya orang misalnya, dalam satu grup Facebook, misalnya kita ada grup Facebook komunitas mahasiswa psikologi IAIN Surakarta misalnya, kita ngamatin aja di situ selama 1 minggu 2 minggu, kita akan dapatkan data yang besar dan tebal, komen-komenan, kemudian tanda-tanda, jadi menggunakan emoticon atau tidak, kemudian bagaimana saling berinteraksinya mahasiswa di situ dan sebagainya. Ini data yang berlimpah ruah sampai kita sendiri kebingungan kita harus pakai seperti apa. Sehingga tantangan yang paling besar bagi penelitian kualitatif sekarang ini dan trennya sekarang adalah menggunakan data-data seperti itu, menggunakan big data. Makanya sekarang studi seperti studi marketing, kemudian melacak tren pasar dan sebagainya, bukan lagi dengan menggunakan penelitian kuantitatif secara ekonomis, tapi sebagian besarnya malah menggunakan pendekatan-pendekatan antropologi, etnografi, dan kualitatif. Ini yang menarik sekali sebetulnya. Nah, misalnya apa sih yang bisa kita gali di dalam penelitian kualitatif zaman ini kalau kita ingin menyesuaikan sebetulnya? Kita bisa berbicara tentang customer experience dan engagement. Tentunya ini butuh penelitian psikologi juga bisa masuk di sini. Kita menggunakan artificial intelligence, kemudian consumer closeness, data privacy, kemudian digital kualitatif method juga kita bisa jalankan, online interview dan focus group discussion, applied anthropology. Kemudian banyak sekali penelitian-penelitian bidang-bidang yang sebetulnya kita bisa gali dengan penelitian kualitatif yang sudah menyesuaikan dengan perkembangan sekarang ini. Dan ini mungkin tidak kita kenal dulu. 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu tidak kita kenal sama sekali kata-kata seperti ini. Betul-betul terdisrupsi oleh dengan perkembangan teknologi informasi pada saat ini. Nah, terutama yang paling emerge sekarang ini adalah sosial media dan human behavior. Nah, tentunya ini kalau boleh saya bilang ini sebetulnya sangat sosiologi dan sangat psikologi sekali. Bagaimana human behavior itu kita catch dari sosial media sebetulnya, atau bagaimana interaksi manusia dengan sosial media, bagaimana kecanduannya anak kecil terhadap media sosial dan sebagainya, bagaimana media sosial media itu menjadi sebuah identitas alternya, alter egonya seorang manusia yang lain dan sebagainya. Banyak hal yang bisa digali di sini sebetulnya. Nah, di antaranya juga bahkan sampai ke market research. Ini hasil dari sebuah konferensi di tahun 2018 di Jerman. Ada pergeseran yang besar sekarang, ya, bahwasanya market research pun sekarang sudah menggunakan kualitatif ketika menggunakan topik-topik UX, user experience, dan juga big data. Nah, kemudian kalau kita berbicara pada kondisi kita sekarang, ya, kita punya masalah besar nih, ya, dengan trennya seperti itu, dengan konsep dasar penelitian kualitatif seperti itu yang sudah kita diskusikan tadi, sebetulnya masalah dan solusinya seperti apa? Kalau kita petakan, masalahnya kan cuma ini sebetulnya. Akses dan interaksi bersama subjek penelitian jadi terbatas, itu aja. Kemudian pengambilan data tidak maksimal akibatnya. Nah, inilah saatnya, kalau menurut saya pribadi, inilah saatnya kita berubah, memanfaatkan teknologi informasi dalam pengambilan data dan juga bagaimana kita menggunakannya sebagai sebuah sarana analisis. Ya, itu solusinya cuma itu aja. Kenapa? Misalnya kita lihat nih, kedokteran saja mereka sudah berubah sekarang menggunakan televideo consultation. Kebetulan saya saat kenal salah seorang kita bilang pengembang sebetulnya teleconsulting, sistem teleconsulting di Asia Pasifik, orang Indonesia. Dan beliau juga kebetulan melakukan penelitian kualitatif dan banyak rumah sakit yang mulai menggunakan ini. Jadi telekonsultasi itu sudah tidak secara online, tidak secara offline lagi kita datang ke rumah sakit, tapi melalui teknologi digital. Konsultasi. Nah, berarti ada interaksi kan di situ sebetulnya. Ada interaksi digital dan sebagainya yang sebetulnya sama seperti sifatnya, sama seperti kita berinteraksi secara langsung.
ya kan. Bapak Ibu mungkin kenal Halodoc misalnya, itu kan sebetulnya teleconsulting, walaupun tanpa kenal muka dan sebagainya. Nah, misalnya bagaimana sih kepercayaan manusia terhadap atau kepercayaan pasien terhadap teleconsulting, itu jadi sebuah topik pembahasan yang besar sebetulnya. Tapi apa yang sebetulnya saya ingin sampaikan di sini, bahwa bidang ilmu yang sangat kita bilang konservatif sekalipun seperti kedokteran, mereka telah berubah sekarang dengan disrupsi teknologi informasi. Nah, kenapa kita enggak? Gitu kan. Saya sering membicarakan kenapa antropologi tidak berubah, kenapa sosiologi tidak berubah, kenapa bidang susastra enggak berubah, kenapa bidang politik kajian Islam enggak berubah. Ketika hampir semua bidang, semua aspek di dalam kehidupan kita itu sebenarnya sudah terimbas oleh digitalisasi dan teknologi informasi. Kita bisa melihat peluang besar di situ bagaimana interaksi manusia dengan teknologi informasi dari berbagai macam sudut sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita misalnya bisa mengganti, gampangnya nih misalnya untuk kita wawancara misalnya, kita bisa menggunakan sarana Zoom dengan telekonferensi kita rekam, dan beberapa mahasiswa saya juga sudah menggunakan hal tersebut. Memang ada semacam yang seperti ini bisa toh, gitu kan? Ada semacam tanda tanya kadang-kadang oleh sebagian dosen yang lain, tetapi tidak ada yang masalah ketika kita bisa rekonstruksikan, ini rekamannya seperti ini dan sebagainya, data yang mereka dapatkan pun tidak kalah hebatnya. Kemudian fokus group discussion misalnya, kita bisa dapatkan di mana? Nah itu Facebook group, chat group di WhatsApp dan sebagainya, itu malah bisa kita pertimbangkan sebagai sebuah focus group discussion misalnya. Twitter misalnya, itu bukankah sebuah focus group discussion sedunia, di mana semua orang bisa berbicara dan memberikan idenya, sehingga orang saling mempengaruhi. Teman-teman yang belajar discourse analisis misalnya, mereka dapat mengkaji hal tersebut dengan melakukan pemetaan isu dan melakukan pemetaan hashtag pada Twitter misalnya. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk mencoba mengubah mindset kita bahwasanya semuanya sudah mulai berubah. Ya. Ilmu-ilmu yang kita pelajari dulu ketika kita kuliah mungkin sudah ketinggalan zaman sekarang. Kita harus melihat bagaimana kesempatan untuk kita dapat menggunakan apa yang sekarang sudah ada di dalam kehidupan kita untuk bisa menunjang penelitian kita. Termasuk juga di dalamnya karena kita berbicara manusia, manusia berinteraksi dengan teknologi, manusia berinteraksi dengan manusia lain secara teknologi. Bagaimana rasanya seorang pacar yang diputus melalui WhatsApp gitu kan, misalnya kan otomatis sangat berbeda dengan orang yang diputus dengan ketemuan gitu kan. Seperti itu menjadi tema-tema yang mungkin tidak akan muncul tahun-tahun dulu ketika teknologi informasi belum sebagus dan secanggih ini. Nah, akhirnya sebetulnya pandemi ini saatnya kita mengeksplorasi model penelitian baru, bukan hanya tema baru, tapi model penelitian baru, termasuk model analisisnya, kemudian model pengambilan datanya, kemudian bagaimana kita men-setting tema dan masalah yang baru dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang bisa saya paparkan terlebih dahulu untuk trigger diskusi kita nantinya terkait dengan metodologi penelitian kualitatif. Demikian, terima kasih Pak Triyono. Iya, terima kasih Pak Andi. Bangkit, luar biasa banyak hal-hal baru yang dapat kami ambil atau teman-teman ambil berkaitan dengan ternyata penelitian kualitatif itu tidak hanya sekedar lari dari angka-angka, ya, angka-angka artinya tidak lari dari ketakutan untuk menghitung berapa korelasinya, berapa regresinya, ya, atau uji T, uji F dan sebagainya, tapi ada hal yang tentunya akan lebih mendalam kalau kemudian dikaji dengan pendekatan kualitatif begitu. Ibaratnya kalau kuantitatif itu kan kita hanya tahu dasarnya, tapi kualitatif kita akan tahu dalamnya sebuah sumur kan di situ kualitatif begitu. Nah, ini menarik apalagi di kajian psikologi, ya, psikologi juga akan sangat-sangat terkait dengan itu misalkan. Jadi tema-tema psikologi misalkan berkaitan dengan kepribadian, misalkan pola asuh, ya. Kalau kita melihatnya pola asuh itu kan sesuatu yang kalau dalam pendekatan sosiologi kan juga sangat menarik, ya. Pola asuhnya orang Jawa dengan orang Batak misalkan, itu kalau didekati hanya dekat kuantitatif dihitung saja mungkin barangkali akan kurang begitu. Tapi kalau
perspektif psikologi, kita bisa lihat, mungkin bisa masuk ke dalam konteks pola asuhnya, tentu kita akan tahu, oh ternyata ada perbedaan yang cukup mendasar bagaimana mengasuh anak dari kecil hingga dewasa antara perspektif Jawa dengan misalnya perspektif orang-orang Batak begitu. Itu barangkali yang akan lihat dan indahnya kalau ke kualitatif begitu ya Pak ya. Betul sekali Pak. Betul. Jadi kadang-kadang makanya kalau ketika kita ingin mengembangkan penelitian-penelitian kualitatif itu sendiri, yang pertama kali kita harus pegang itu mindset penelitian kualitatif itu sendiri apa sebetulnya. Itu yang harus kita pahami. Karakter dan sifat atau dalam tanda kutip jiwanya penelitian kualitatif itu sendiri harus kita pahami dulu, baru kita bisa melaju kemana-mana. Betul. Oh ya, sama teman-teman, ini sudah kita buka sesi tanya jawab. Silahkan menuliskan di di chat ya, begitu. Kita ada waktu sekitar 1 jam kurang lebih ke depan, begitu masih banyak yang perlu untuk kemudian didiskusikan, apa yang kurang paham ya dari beberapa teori yang kita dapatkan di mata kuliah misalkan, nanti bisa diperkuat dan dikonfirmasi ke Pak Andi Bangkit di hari ini begitu. Ya, sambil saya tunggu ya teman-teman semuanya di sini. Ada Pak Arief, ada Bu Jia, dan ada Bu Azah. Ini ada sosiolog juga ini Mas Chandra begitu. Iya. Iya. Oke. Pak Andi Bangkit, kira-kira kalau dalam konteks sosiologi misalkan, kajiannya kalau mungkin dibandingkan dengan kajian di psikologi, ini nanti kalau kita misalkan menggunakan sampel tadi ya, sampelnya adalah atau perspektifnya kualitatif, kira-kira seperti apa Pak untuk kajian sosial ya, manusia, masyarakat, sosial, kalau kita menggunakan, misalkan kita menggunakan kualitatif sebagai alat visual analisisnya itu, kira-kira nanti seperti apa bedanya gitu Pak? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, karena acuannya adalah meaning dan bagaimana pemaknaan tentang suatu hal, kemudian bagaimana pemaknaan tersebut dikonstruksi oleh masyarakat. Sebetulnya ada irisan sebetulnya antara psikologi dan sosiologi itu ketika kita akan mencari misalnya pemaknaan pada level masyarakat, gitu kan. Bagaimana misalnya masyarakat memaknai, kita ambil contoh misalnya bagaimana masyarakat memaknai ritual keagamaan di suatu tempat, bagaimana masyarakat memaknai misalnya kegiatan-kegiatan interaksi dengan sosial media di suatu kampung. Kan sekarang banyak sekali kampung-kampung yang pakai WhatsApp group untuk koordinasi dan sebagainya. Bedanya apa sih ketika semuanya sudah berubah seperti itu? Nah, psikologi sebetulnya bisa masuk dari ke orang per orangnya. Jadi dari individualnya digali di situ apa sebetulnya yang menjadikan mereka memaknai tersebut dan bagaimana mereka bisa memaknai hal tersebut. Ada 2 pertanyaan atau dua model pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh penelitian kualitatif, dan ini kalau kita terapkan dalam isu-isu psikologis misalnya itu tentunya akan sangat bisa sekali, yaitu kita hanya bertanya dengan how dan why di dalam penelitian kualitatif. Pertanyaannya selalu dengan bagaimana dan kenapa. Nah, pertanyaan bagaimana dan kenapa itu sangat sulit dijawab dengan kuantitatif sebetulnya. Hanya bisa dijawab dengan kualitatif. Jadi kalau kita risetnya telah ada tentang bagaimana misalnya, bagaimana sih orang di pasar itu ketakutan ketika COVID dan bagaimana pengaruhnya terhadap keinginan mereka untuk berjualan lagi. Ini kan sebetulnya ada unsur psikologi, sosiologi, dan mungkin antropologinya sebetulnya di situ. Ya, ini sangat bisa sekali Pak untuk kita gali. Terdengar ya? Terdengar Ya, jelas terdengar, ya suara saya? Baik. Terima kasih banyak Pak Andi, materinya juga luar biasa. Ini tadi saya sampai sharing Pak Andi ke grup teman-teman S3 saya. Ada Bu Zusi, Bu Umu ya, Bu Yanti yang juga mengikuti ya Pak Andi ya. Iya. Salam kenal Pak Andi. Salam kenal Bu Susi. Bu Susi ini dari IAIN Lampung Pak Andi. Oh iya. Iya. Dan kemudian serentak ini komentar beliau-beliau ya di grup S3 itu. Narasumbernya
keren banget gitu ya menyampaikan materinya Pak Andi. Betul. Jadi kami kan mungkin sudah banyak juga ya mendapatkan materi tentang metodologi penelitian kualitatif ya Bu Zusi, Bu Umu, Bu Yanti juga ya. Tapi penjelasan yang diberikan Pak Andi ini salah satunya tadi dengan Black Swank ya, itu membuat kami jadi terbuka ya mindsetnya begitu ya. Oh ya benar juga ya gitu ya. Artinya hal-hal yang mungkin dianggap kecil, sepele dan sederhana dalam kacamata kuantitatif atau generalisasi begitu ya, sehingga kadang mungkin terlupakan buat kita bahwa ternyata itu bisa dikaji dari hal yang berbeda dan bahkan bisa mematahkan apa tadi ya bahasanya Pak Andi itu sampai dengan mematahkan ke belum level teori, tapi paling tidak juga bisa mematahkan itu ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Bisa mematahkan teori juga bahwa tidak semua angsa itu berwarna putih begitu ya. Baik Pak Andi, nanti ada yang ingin kami klarifikasi lebih lanjut Pak Andi. Jadi ini mungkin terkait dengan begini Pak ya, scientific vision di prodi psikologi Islam. Itu salah satunya adalah mengembangkan, bukan salah satunya ya Pak, yang kami coba rumuskan itu adalah mengembangkan keilmuan bidang psikologi yang berbasis riset dengan mengelaborasi hasanah nilai Islam, kemudian keindonesiaan dan kearifan lokal. Nah, begitu pertama kali kami mencoba untuk, ini sebenarnya rumusan scientific vision lama Pak Andi ya. Ketika saya mencoba untuk menyelami begitu dari rumusan scientific vision ini, pertama kali yang terpikirkan oleh saya adalah ketika kami mencoba untuk merumuskan roadmap penelitian, ini kayaknya cocoknya kok ke kualitatif ya gitu ya, karena lebih banyak menggali itu tadi tentang indigenous psychology, kemudian nilai-nilai keindonesiaan, kearifan lokal begitu ya, termasuk juga di kami Islamic Studies ini kan juga lebih banyak itu tadi ya Pak Andi dipotret dari kacamata kualitatif begitu. Nah, tetapi kadang-kadang juga kami mencoba untuk bisa mengembangkan mixed method Pak Andi. Karena biar bagaimanapun ya itu ya terkadang mindsetnya gitu ya dalam bidang ilmu psikologi sendiri. Contohnya misalnya di S3 aja ya Mbak Zusi ya. Di S3 itu kalau kita mau pure gitu ya disertasi ini dalam bentuk kualitatif itu sepertinya masih sangat jarang sekali di Indonesia ini, bahkan mungkin bisa dihitung dengan sebelah tangan Pak Andi gitu. Betul ya Mbak Zusi ya. Nah jadi kami mencoba untuk akhirnya jalan tengahnya oke lah mixed method begitu Pak Andi. Nah pada saat mixed method ini juga akhirnya yang banyak terjadi, ini mohon maaf mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah ya, itu kualitatif fungsinya adalah melengkapi gitu. Jadi intinya atau utamanya adalah kuanti, kemudian dilengkapi oleh kualitatif ya sebagai penjelasnya begitu ya, mungkin ya untuk mendeskripsikan lebih lanjut gitu. Nah, menurut Pak Andi ini ya yang pakar sekali begitu di kualitatif, bagaimana ya cara kita juga untuk menjelaskan ke halayak begitu bahwa penelitian kualitatif ini itu juga sejajar validnya, sejajar reliabelnya begitu kalau pakai bahasa kuantitatif ya. Keabsahannya ya kalau di bahasa kualitatifnya, bahwa ini juga sama begitu dan setara sehingga fungsinya bukan hanya sekedar melengkapi begitu, dan kemudian disahkan juga kita bahwa kalau misalnya betul-betul mau menggunakan kualitatif ini secara pure begitu Pak Andi. Mungkin Pak Andi juga bisa sekaligus memberikan sharing ke kami. Apakah kalau misalkan selama Bapak kemarin bertugas atau menempuh pendidikan di Jepang gitu ya, apakah kualitatif ini juga diizinkan Pak di sana dengan metode penelitian kualitatif murni begitu ya Pak? Terima kasih Bapak, monggo. Baik, yang Bu Retno tadi sebutkan memang seperti itu ya, kenyataannya bukan hanya pelengkap sebetulnya sih, kualitatif sering dianaktirikan di Indonesia itu tadi. Karena sebetulnya alasannya cuma satu aja. Dianggap dia itu hasil penelitiannya sangat subjektif itu kan. Ini yang sebetulnya menjadikan penelitian kualitatif itu dianaktirikan, kemudian jadi pelengkap. Bahkan kemudian para peneliti kualitatif juga nggak pede untuk ngomong dengan kualitatif. Nah, ini sebetulnya, dan kita bisa bilang sebetulnya alhamdulillah karena perkembangan teknologi akhirnya bisa membuat
metodologi penelitian kualitatif ini jauh lebih objektif saat ini dibanding dulu. Ya, kecuali bagi yang mereka memang tidak menginginkan atau tidak mempermasalahkan tentang objektif dan subjektivitas. Seperti tadi yang mindsetnya interpretivisme, itu kan nggak akan peduli ketika ditanyakan, ketika mereka misalnya presentasi, kemudian dikatakan, loh ini kan subjektif nih. Mereka kan cuma jawab, apa sih artinya subjek dan objektif, kan semua ini nggak ada yang kita ketahui, gitu kan. Itu kalau kita berani ngomong seperti itu sih nggak masalah, berarti pede sekali. Tapi kalau yang enggak, yang kemudian memang kita butuh objektivisme yang kita harus tunjukkan di dalam publikasi kita dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan sebetulnya alat bantu untuk menganalisa. Karena bagaimanapun juga, kata objektivitas itu terkait ulang dengan satu, rehabilitas, kedua, rekonstruksi. Kalau kita bisa menunjukkan rehabilitas data kita dan analisa kita, kemudian keduanya itu bisa direkonstruksi ulang oleh orang lain, maka apakah ada celah untuk kita bisa mengatakan ini nggak objektif? Dua orang berpikir tentang tema yang sama dengan data yang sama, pikirannya sama, kita katakan itu general sebetulnya. Sangat-sangat objektif sekali. Nah, disinilah sebetulnya peluang kita menggunakan software misalnya. Software yang kita sebut dengan CAQDAS, Computer Assisted Qualitative Data Analysis. Ini sebetulnya juga membantu kita merekonstruksi atau membangun ulang metodologi penelitian itu supaya lebih objektif, dilihat lebih objektif, walaupun sebetulnya masih menggunakan interpretif, masih menggunakan penafsiran. Tetapi dalam penyajian hasilnya nanti jauh lebih objektif, karena kita bisa melacak kenapa si peneliti ini berpikir seperti itu, kenapa logikanya jadi dari A ke B ke C, alurnya seperti apa, bukti-buktinya apa, dan sebagainya. Nah, di sini pentingnya penggunaan teknologi informasi di situ sebetulnya, Bu. Dan juga kemudian beberapa unsur beberapa poin di dalam penelitian kualitatif itu sebetulnya sudah memiliki instrumen untuk menguji reliabilitas yang kita malah nggak pernah ketahui. Saya ambil contoh, kita hanya tahunya triangulasi, ya. Kita hanya tahunya triangulasi untuk menguji reliabilitas data, untuk menguji misalnya kita untuk menguji kemapanan sebuah kesimpulan untuk kita tarik menjadi sebuah kesimpulan yang general, kita punya yang namanya saturasi data. Kemudian kita juga untuk mengetahui interpretasi kita itu objektif atau subjektif, kita juga memiliki instrumen yang namanya intercoder agreement. Ada 3 skala di situ, skala Kippenkopf, skala alfa, dan skala C. Nah, itu bisa kita ajukan sebagai sebuah bentuk, ini loh bahwasanya data yang kami analisa, data yang kami kumpulkan, dan kesimpulannya sangat-sangat objektif sekali. Nah, permasalahannya, karena kita sudah terlanjur mengatakan penelitian kualitatif itu anak tiri, kemudian kita nggak pede, akhirnya tidak ada keinginan kita untuk belajar lebih lanjut di situ. Ya. Akhirnya pengetahuan kita tentang penelitian kualitatif ya mentok sampai di situ terus. Ya, betul. Jujur saya ketika tahu skala Kippenkopf itu di mana ya ketika saya berangkat di Jepang. Sebetulnya saya belajar di Jepang, kemudian saya harus menggunakan metodologi kualitatif karena kajian teks dan sebagainya. Akhirnya saya tahu, oh untuk menguji ini ada skala Kippenkopf, ada skala alfa, skala ini dan sebagainya. Oh ternyata ada yang namanya intercoder agreement. Oh ada yang namanya triangulasi data. Oh ada yang namanya data saturasi untuk digeneralisasi dalam grounded theory misalnya. Dan sebagainya, itu banyak sekali hal yang kita tidak ketahui. Dan yang menarik, nah ini menjawab pertanyaan Bu Retno tadi, kalau di Jepang ada semacam pembagian sebetulnya. Kecuali pada bidang-bidang yang mereka memang kajian humaniora, itu ada semacam kita bisa bilang sebenarnya bukan pembagian yang memang disepakati oleh mereka, tetapi pola yang ada di sana adalah anak S1 itu pakai kuantitatif, kalau kecuali mereka punya tema yang bagus untuk kualitatif. Nah, dari kuantitatif ini ketika didapatkan anomalinya yang ngurus dosennya untuk dijadikan penelitian kualitatif. Karena apabila anomali tadi untuk diteliti lebih lanjut, kesempatan untuk mendapatkan novelty yang jauh lebih besar itu ada. Dan kalau kita misalnya publikasi ke jurnal-jurnal yang baik itu terindeks Scopus dan sebagainya, kan yang dibutuhkan kan novelty sebetulnya. Ya kan? Nah, novelty itu hanya bisa kita dapatkan, kalau kita lihat skemanya Thomas Kuhn tadi, hanya bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan kualitatif. Karena kuantitatif bersifat pengujian. Kalau pengujian, pertanyaannya, jawabannya mesti cuma iya dan tidak. Cocok atau tidak. Tapi kalau jawaban yang beraneka ragam, itu hanya akan muncul di kualitatif. Nah, kita bisa sampai ke tahapan ini itu dari mana? Ya dari awal tadi
kita mindset kita belum terbentuk di kualitatifnya. Ini sebetulnya tahapan yang paling penting. Maka kalau boleh saya sarankan sih pribadi, S1 itu dibekali dengan 2 metode ini dengan sangat kuatnya. Jangan jomplang, jangan salah satu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang memang ahli betul di bidang kualitatif, maka tandemkan aja dengan dosen kuantitatif biar mahasiswa dapat 2 pandangan ini secara benar. Informasi yang kita sering dapatkan itu jomplang sebetulnya. Jujur kalau boleh kita sebut, bahkan buku-buku metodologi penelitian yang dijual di berbagai macam toko buku yang besar sekalipun, itu banyak yang kurang tepat di dalam memaparkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Andi. Ya. Pak Andi, ini nyambung dengan tadi tentang triangulasi Pak Andi. Jadi ya. Kalau di kuantitatif itu kan keabsahan data atau validitasnya kan kita bisa misalkan dengan content validity ya, dengan melakukan kajian-kajian atau dengan expert judgment misalkan. Kemudian nanti pengukurannya dengan menggunakan misalkan dengan person atau dengan menggunakan perangkat-perangkat validitas yang digunakan di SPSS begitu Pak Andi. Nah, di kualitatif itu kan kita itu kan seringnya kan kita menggunakan yang tadi, mohon maaf ya, tadi mungkin saya agak kurang jelas tadi, kita kan seringnya menggunakan tentang ini ya, konsep triangulasi untuk keabsahan data. Ya. Ada kan mungkin kita bisa menggunakan triangulasi model metode, sumber data, ataupun dengan menggunakan triangulasi metode begitu Pak. Teori maksud saya begitu. Nah Pak Andi, ini kan misalkan untuk triangulasi ya, kita kan di metode itu kan kita pengumpulan data, itu kan ada observasi, wawancara, dan menggunakan dokumentasi kan itu biasanya. Betul. Cuman kadang-kadang di kualitatif, maaf di psikologi itu kan kita hanya bisa menggunakan sumber data yang berupa wawancara begitu, wawancara begitu. Nah ini kalau model triangulasinya seperti apa Pak? Apakah cukupkah hanya di wawancara saja sebagai sumber data utamanya begitu? Ya. Oke, pertanyaan bagus sekali Pak Triyono. Ketika kita misalnya memiliki datanya wawancara, ya, kemudian apakah cukup triangulasinya dengan satu metode triangulasi saja atau dan sebagainya, gitu kan? Permasalahannya bukan di situ, Pak, sebetulnya. Pertanyaannya adalah apakah riset kita memang membutuhkan triangulasi atau tidak? Karena kalau riset kita itu mengacu pada topiknya itu pemaknaan yang dibentuk oleh seseorang misalnya bagaimana saya memaknai COVID, pandemi ini dalam kehidupan saya, kan otomatis informasi cuma dari satu orang, dan itu sangat subjektif sekali. Kita tidak membutuhkan keobjektivitasan data, sehingga triangulasi nggak berlaku di situ sebenarnya, nggak perlu pakai. Nah, jadi triangulasi dipakai atau tidak itu kita melihat dari kebutuhan riset kita. Apakah memang pertanyaan riset kita membutuhkan data yang objektif? Kalau misalnya persepsi masyarakat Semarang terhadap COVID-19 misalnya, yang kita ingin tuju sebagai output nanti terakhir adalah generalisasi nilai-nilai mereka atau generalisasi pandangan mereka, kita butuh triangulasi. Tapi kalau kita ingin mengeksplorasi variabel atau varietas dari pandangan-pandangan masyarakat Semarang saja, maka kita nggak butuh triangulasi. Jadi permasalahannya di situ, karena triangulasi kan dia hanya semacam tools untuk memvalidkan data kita. Nah, kadang-kadang memvalidkan dalam artian objektif. Ada informasi yang kita katakan, oh ini informasi yang mereka semua sepakati yang objektif, tidak masuk di dalamnya penafsiran pribadi. Nah, hanya di situ saja Pak sebetulnya. Nah, ini makanya kadang-kadang ini juga penyakit yang muncul di berbagai macam buku metodologi penelitian kualitatif yang muncul di buku-buku di toko-toko itu, mereka selalu mewajibkan triangulasi. Dan untuk keabsahan datanya kan begitu Pak. Iya betul, untuk keabsahan datanya mewajibkan triangulasi. Nah, ketika pernah suatu kali di sebuah forum saya bilang, siapa bilang? Kalau buku itu bilang, apakah semua penelitian kualitatif itu akan mengadakan pengujian keabsahan datanya? Data sah atau tidak ketika kita yakin bahwasanya si informan yang memberikan informasinya. Selesai. Nah, ketika kita mengadakan triangulasi, itu apabila kita misalnya, informasi yang kita dapatkan dari si A misalnya, ini kita benar nggak sih seperti ini? Saya ambil contoh yang saya pernah berikan dan agak sedikit aneh gitu.
agak sedikit lucu sebetulnya. Misalnya begini, saya melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan pada sebuah keluarga, ya kan? Pertanyaan pertama saya langsung, Pak, ke suami ya, ke suami saya langsung tanyakan, Pak, menurut Anda uang nafkah Anda ke istri, ke keluarga itu cukup nggak? Si bapaknya bilang, cukup mas, orang mereka juga bisa jajan dan sebagainya kok, alhamdulillah cukup, ya kan? Kalau pertanyaan riset saya hanya menuju pada si bapak, saya cukup statement itu tadi. Tapi kalau memang fokus saya adalah persepsi bersama antar anggota keluarga, saya harus nanya juga ke istrinya, Bu, cukup nggak Bu? Nggak cukup sih mas, sebetulnya masih kurang nih, saya nggak bisa beli baju dan sebagainya. Oh, ada perbedaan persepsi di situ. Saya tanya ke anaknya, Dek, cukup nggak? Cukup kok, cuma jajannya kurang banyak misalnya. Oh, berarti kita dapat 3 pandangan. Dari 3 pandangan ini yang kemudian kita sintesiskan sebetulnya. Ini triangulasi. Karena memang pertanyaan riset kita membutuhkan jawaban bagaimana persepsi bersama di dalam anggota keluarga tersebut. Bukan persepsi masing-masing anggota keluarga. Seperti itu. Nah, kalau kita pahami konsep ini, maka kita bisa membedakan mana yang memang betul-betul membutuhkan triangulasi dan mana yang tidak. Seperti itu. Oke, Bapak, berarti artinya kan begini, Pak. Artinya kalau kita menggunakan konsep triangulasi ini ada dua hal ya. Satu kalau untuk kepentingan individual, artinya kepentingan penelitian kecil sendiri. Jadi memang mungkin tidak perlu triangulasi itu begitu, Pak. Tapi ketika ada prinsip generalisasi, misalkan tadi persepsi uang nafkah atau kecukupan uang nafkah bagi keluarga misalkan, itu berarti kan butuh yang namanya triangulasi untuk memvalidasi pendapat 1, pendapat 2, dan pendapat 3 begitu nggih. Betul sekali. Betul sekali, Pak. Makanya kalau kita tarik ke atas, misalnya kita akan mengeneralisasi sebuah model yang kita dapatkan dari seorang dari data yang satu. Kita coba cek model ini tadi berlaku nggak untuk yang lain, data yang lain. Ini kan yang istilah lainnya adalah saturasi data. Kita uji cobakan model ini tadi pada data yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, sampai data tersebut tidak memberikan model yang baru lagi. Sehingga semua model yang kita ekstrak dari masing-masing data bisa mengcover semuanya. Artinya general sekali kan seperti itu. Meskipun namanya saturasi, tetapi prinsipnya sama seperti triangulasi. Jadi ketika kita ingin menaikkan pada level general, entah itu skalanya apa, maka kita butuh triangulasi dan saturasi. Bila tidak, maka tidak. Ini yang disebut dengan konvensionalnya kualitatif di sini sebetulnya. Jadi tidak menggunakan triangulasi dan sebagainya. Oke. Satu lagi Pak, mungkin dari ada yang tanya ini tentang tadi bolehkah Pak? Jadi bolehkah misalkan ya penelitian kualitatif hanya menggunakan sumber datanya adalah dari wawancara begitu. Ini pertanyaan yang kadang-kadang sering ditanyakan begitu. Iya. Ya, kita tidak menggunakan observasi, kita tidak menggunakan dokumentasi, tapi dasarnya adalah dari hanya satu wawancara saja. Entah boleh sangat boleh sekali Pak. Iya, sangat boleh sekali. Karena jangankan wawancara, bahkan buku harian pun boleh. Kita tanpa harus merujuk langsung ke orangnya atau kita harus klarifikasi dan sebagainya. Buku harian dia yang kita interpretasikan pun boleh. Bidang-bidang kajian kesusastraan kan seringkali menggunakan buku harian malahan. Iya, catatan harian. Betul. Oke, Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya tadi menunggu pertanyaan dari pemirsa dan peserta. Satu ini dari siapa ini? Mohon maaf. Ya. Aduh, Rais. Bentar. Aduh. Bisa baca enggak, Mas? Yang di Zoom ya, Pak ya? Dibacakan Mas Chandra, coba. Mas Chandra. Oh, ini Pak, sudah ada, Pak. Dari Nur Pujiastuti, ya. Ya. Izin bertanya bagaimana ya Pak tips pemilihan fenomena atau topik yang terbaik untuk bisa diangkat menjadi sebuah penelitian karena saking banyaknya pilihan atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, terkadang kita masih bingung Pak untuk menentukannya begitu. Ya, pertanyaannya simpel tapi
susah juga ini bagaimana menentukan kan, berarti ada banyak fenomena kita milih salah satu kan, berarti kalau tips ya yang menarik untuk kita aja apa sebetulnya yang memang membuat kita tergerak di situ, karena ini lebih bukan ke arah teknik sebetulnya, tetapi ke arah apa ya namanya ya, personal. Kalau tema atau topik yang kita bahas itu kita nggak suka dan nanti kita telah apa ya namanya meneliti itu dan kebetulan menjadi tema penelitian kita seumur hidup, tentunya kita akan jenuh nantinya. Penelitian itu adalah sebuah proses yang panjang dan kita membutuhkan ketahanan mental dan ketahanan konsentrasi, pikiran, dan sebagainya dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita nggak minat dari tema tersebut. Nah, walaupun seunik apapun tema, tapi kalau kita minat, maka mending itu yang dipilih sebetulnya. Baru kemudian kita lakukan, setelah kita temukan topiknya, kita coba adukan literatur review, kita kaji penelitian-penelitian yang selama ini, kemudian kita sintesiskan, kita akan dapatkan pertanyaan yang akan menjadi celahnya atau menjadi research gap-nya antara penelitian kita dengan penelitian yang lain sebetulnya. Nah, kalau itu udah teknikal. Tetapi kalau memilih ya yang paling memang diminati yang mana, mungkin itu tips atau trik dari saya ya. Oke, itu ya dari Mbak Nur Puji. Ada lagi dari Yusi Arianti. Pak, apakah boleh bertanya langsung? Boleh. Bu Yusi? Bu Yusi Arianti ya. Bu Susi Arianti. Ya, ini dia, beliau ini. Ya. Monggo Ibu, saking pundi ini Bu. Ya. Dari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno yang sudah mengundang kami. Saya sebagai peserta sempalan ini Pak. mahasiswa tua. Terima kasih juga kepada Pak Triyono yang sudah menyediakan waktunya untuk saya. Jadi begini Pak Andi, tadi sudah disampaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Retno, memang kami agak kurang akrab dengan kualitatif ya. Dan baru-baru saja saya mengikuti beberapa kajian-kajian atau kami ada kuliah rutin tiap 2 kali dalam seminggu tentang penelitian kualitatif. Tapi saya juga masih meraba-raba sebetulnya ya, karena mindsetnya masih sangat kuanti begitu ya Pak ya. Jadi hal yang tadinya kita pikir seperti yang Pak Andi katakan tadi, oh seperti itu ternyata bisa, oh dengan itu bisa gitu ya. Nah ini yang saya kemudian ketemu dari data kualitatif itu, salah satunya adalah menggunakan data dari internet atau berita media online. Semisal kita ingin menulis tentang kenakalan remaja begitu. Nah, karena kita menggunakan media online, ada banyak sekali ragam tipe-tipe dari berita itu ya Pak ya tentang kenakalan remaja, entah itu di bagian melakukan prank misalnya atau mengganggu orang lain dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana cara kita atau trik lah mungkin ya untuk menggunakan data dari berita media online itu kita gunakan sebagai data penelitian kita. Kemudian karena mindsetnya masih kuantitatif, bagaimana dengan validitasnya gitu ya dari data-data itu. Sementara sekarang berita online itu siapapun bisa menulis kecuali memang situs-situs resmi ya berita online gitu. Siapapun di blog-blog manapun bisa menulis gitu. Nah ini anggaplah keobjektifannya di mana kira-kira Pak Andi gitu. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, ini terkait dengan pemanfaatan data yang ada di internet dan sebagainya. Memang ada sedikit belum ada kata sepakat secara mutlak di kalangan peneliti kualitatif dan juga yang mengembangkan metodologi kualitatif terkait menggunakan data-data di internet, termasuk di antaranya adalah terkait dengan penulisnya siapa, misalnya tulisan, atau siapa yang sebetulnya melaunch berita ini atau informasi ini dan sebagainya, karena masih sangat gelap lah kalau kita bilang seperti itu. Oleh karena itu yang kita perlukan pertama kali adalah kita verifikasi tulisan itu sendiri sebetulnya. Siapa yang melawan sumbernya jelas atau tidak dan sebagainya. Kecuali bila kita memang melakukan pengkajian tentang misalnya isu yang beredar di dunia internet terkait dengan suatu topik. Berarti memang kita melihat topiknya bukan penulisnya.
Itu. Jadi tergantung sudut pandang masalah yang kita setting itu apa sebetulnya. Kalau misalnya sudut pandang kita adalah kita ingin mengetahui seperti apa isu yang berkembang di internet saja tanpa peduli siapa yang mengeluarkan dan sebagainya, maka itu sudah bisa kita olah sebetulnya. Tapi kalau memang kita ingin mengetahui misalnya gini, OPD yang dibangun oleh sebuah surat kabar online, ya surat kabar online tentang suatu topik atau suatu masalah, maka mau tidak mau kita harus cek siapa yang menuliskan dan sebagainya, baru kita harus ketahui. Artinya di level mana sebetulnya kita ingin men-set pertanyaan. Karena itu di dalam penelitian kualitatif yang paling utama sekali itu adalah awalnya Bu, yaitu membuat pertanyaan risetnya seperti apa sebetulnya yang kita tahu. Yang ingin kita cari itu apa sebetulnya. Itu yang harus kita jelaskan dulu, harus di-clear dulu. Kalau ini ada clarity di bidang di dalam hal ini, baru kita bisa menentukan data kita apa, kemudian skala data kita apa, sejauh mana kita harus mencari dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini kita dapatkan kan setidaknya dari fenomena saja dulu. Misalnya gini, misalnya di Facebook lah, misalnya di Facebook dan Twitter kok banyak sekali berita-berita tentang prank misalnya. Oke, saya pengen tahu tentang bagaimana prank itu dibahas oleh orang-orang di Twitter. Berarti kan saya cukup menghimpun informasi yang ada di Twitter saja cukup, tanpa ketahui mereka itu siapa. Kan kita ingin tahunya diskursus yang dibangun oleh para pengguna Twitter misalnya. Tetapi kalau misalnya bagaimana saya ingin mengetahui bagaimana pendapat seseorang yang melakukan prank, ya, yang melakukan prank terkait dengan perilakunya dia sendiri misalnya, dari bahan-bahan dari internet misalnya. Berarti saya harus memastikan statement-statement informasi yang saya akan ambil dari internet adalah terkait dengan dia atau dari dia sendiri. Berarti bukan isu dan sebagainya. Berarti kita misalnya bisa tetapkan, oh saya hanya akan ambil data dari akun Twitternya si pelaku misalnya. Itu baru kita bisa katakan itu valid di situ. Karena memang kita bisa pastikan bahwasanya si akun ini adalah si dia yang menuliskan. Seperti itu. Jadi tahapan yang paling utama di pertanyaannya dulu, Bu, apa yang ingin kita tanyakan sebetulnya? Dan pertanyaan riset ini kalau di dalam penelitian kualitatif akan sangat berpengaruh ke seluruh proses penelitian itu sendiri. Mulai dari kita literatur review, kita memilih data, memilih pendekatannya juga. Kita peneliti kualitatif tidak terbiasa untuk mengatakan saya etnografi atau saya selalu menggunakan grounded theory, saya selalu menggunakan apa, enggak. Kita terbiasa untuk lari dari satu approach ke approach yang lain. Kenapa? Karena ada kalanya pertanyaan penelitian yang kita setting itu akan bisa dijawab dengan approach yang ini. Kemudian ada kalanya pertanyaan yang lain hanya bisa dijawab dengan approach yang lain juga. Jadi peneliti kualitatif harus bisa fleksibel seperti itu. Dia harus menguasai semuanya dan tahu kapan dia harus menggunakan pisau yang tepat. Seperti itu, Bu Zuzi. Oh iya, baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Mudah-mudahan setelah ini nggak bingung lagi. Ya, terima kasih Pak Triyono. Tadi ini ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya dari IAIN Metro, Pak. Metro Lampung. IAIN, Bu ya? IAIN, Pak. Di Lampung kan ada 2 IAIN, 1 UIN 1. Saya yang IAIN-nya. IAIN Metro. Fakultasnya, Bu? Fakultasnya PIAUD sama dengan Bu Retno kemarin. Oh iya. Oh iya, dari PIAUD Pendidikan Anak Usia Dini nggih. Iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Lucy. Pak Andi Bangkit, ini masih ada pertanyaan dari Pak Arif Eko Priyo Atmo. Ya. Ada 3 nih Pak. 1, untuk penelitian pendidikan atau pedagogik, selain sisi interpretatif, bisakah menggunakan sisi positivisme, dan bagaimana contohnya? Ini yang pertama, Pak. Atau jawab dulu, Pak ya? Ya, satu-satu saya jawabnya aja. Untuk penelitian pedagogi dan penelitian tentunya bisa kita menggunakan menggunakan model interpretif, juga termasuk di dalamnya positivisme dan juga post-positivisme. Dan bagaimana contohnya ini, kalau saya suruh beri contoh yang saya nggak pernah bikin sendiri kan jadi agak susah nih. Kita menggunakan positivisme di dalam pendidikan. Misalnya begini, bagaimana
konsep Pancasila misalnya dipahami oleh anak-anak usia dini misalnya. Karena tadi barusan ngomong tentang usia dini, jadi munculnya usia dini. Bagaimana konsep Pancasila itu dipahami oleh anak-anak usia dini. Kenapa saya sebutkan itu bisa jadi contoh? Kata konsep Pancasila kita anggap dia sudah punya value yang tetap. Ya, dia sudah punya value yang tetap. Jadi artinya sudah tidak ada tafsiran-tafsiran tentang Pancasila. Yang kita ingin cari tahu adalah seberapa besar penetrasi konsep ini tadi pada anak-anak. Nah, ini bisa kita menggunakan pendekatannya positivisme dan post-positivisme. Ya, berarti kan harus ada metode bagaimana mengambil atau bagaimana menyerap interpretasi si anak ini tadi dari kalimatnya misalnya, atau dari perilakunya, atau dari bacaan. Nah, berarti tiga sudut dari perilaku, bacaan, dan pemahaman kita anggap kita bisa sebutkan ini sebagai triangulasinya. Itu bisa seperti itu sebetulnya. Ini menggunakan pendekatan positivisme dan post-positivisme. Kalau contoh yang lain, nanti mungkin saya titipkan lewat panitia nggak keluar di kepala saya di sekarang. Ini model seperti apa ya? Tapi setidaknya kalau kita menggunakan pendekatan positivisme di dalam pedagogi, itu setidaknya begini, kita ingin menguji ada value yang sudah fix, tidak ada tafsiran lainnya. Ya, tidak ada tafsiran lainnya. Ada satu hal yang ingin kita hanya lihat seberapa jauh pemahamannya si anak ini tadi, seberapa dalam penetrasi ke dalam model dalam pembelajarannya misalnya, hasilnya seperti apa dan sebagainya. Ini lebih ke arah positivisme, bukan menginterpretasi dari, tidak kita menginterpretasikan kalimat-kalimat si anak ini tadi, tetapi kita ngukur sebetulnya seperti itu, Pak. Nah, model-model pengukuran dan sebagainya itu yang lebih mirip ke arah positivisme. Karena sebenarnya positivisme ketika muncul tahun 60-an itu ya kan sebetulnya konsep dia adalah menggugat model-model penelitian atau model-model logika yang tidak bisa direka ulang dan tidak bisa dikonstruksi ulang oleh orang lain yang dikatakan subjektif. Kan sebetulnya intinya di situ sebetulnya. Nah, kalau penelitian-penelitian yang kemudian terimbas dengan itu, mereka akan menggunakan antara model numerik atau kemudian menggunakan informasi-informasi yang bisa diklarifikasi oleh orang lain. Nah, model yang seperti ini aja Pak yang kita bisa settingkan. Seperti itu Pak Triyono. Terima kasih. Saya masih punya Pak Arief ini Pak. Bentar Pak. Ya. Oke. Pak Arief ada konfirmasi atau klarifikasi? Iya Pak. Halo Pak Arief? Bisa dipahami. Iya. Bisa dipahami. Silakan bisa berkomentar. Ada komentar tentang tadi? Tidak Pak. Silakan bisa dilanjutkan yang pertanyaan kedua, 3, dan 4 itu. Oke. Ya. Pertanyaan kedua. Bentar Pak ya. Oke, ini. Pertanyaan kedua ini masih tentang tadi Pak, triangulasi ya. Bisakah kita hanya menggunakan 2 teknik pengambilan data? Karena saya pernah membaca referensi yang menyatakan bahwa cara triangulasi itu dengan Pak Arief, langsung aja deh Pak Arief. Baik. Oke, jadi terkait triangulasi itu kan ada referensi yang menyebutkan, ada yang menyatakan dari minimal 2 teknik pengambilan data, ada juga yang menyatakan dari 3 teknik pengambilan data. Nah itu bagaimana itu Pak sebenarnya itu? Bisa dengan 2 teknik pengambilan data juga bisa sebetulnya 2. Ya. Yang penting karena triangulasi itu disebut triangulasi kan 3 kan maksudnya kan. Yeah. Pada kenyataannya tidak harus 3, tetapi bisa saling konfirmasi antara satu data dengan data yang lainnya yang kita ambil, entah itu dengan data yang berbeda, entah diambil oleh orang lain. Oh gitu. Pada intinya sebetulnya prinsip triangulasi itu adalah ketika data itu kita ambil sekali, kemudian entah diambil oleh orang lain, entah diambil waktu yang lain, entah kita menggunakan pendekatan yang lain, itu akan menghasilkan hal yang sama. Sama. Itu hanya konfirmasi kan Pak? Sifatnya konfirmatori itu kan ya? Betul. Ya, okay.
Nah, kemudian selain triangulasi kan juga ada teknik lain ya untuk mengecek keabsahan atau validitas data kualitatif. Misalnya apa ya? Selain itu ada apa, Pak? Misalkan apa prolong apa ya, partisipasi yang berkepanjangan itu, kemudian apa lagi, Pak, selain itu? Banyak sekali sebetulnya sih cara untuk memvalidasi data ya, prolongitudinal, kemudian triangulasi, kemudian kita dengan model proximity misalnya, itu banyak sekali yang kita bisa pakai. Cuma yang paling mudah memang triangulasi, karena kita cukup ngambil data lagi, kita cocokkan, kita komparasikan, selesai. Dan itu juga dipakai model ini dengan oleh pendekatan ketika kita menggunakan penelitian grounded theory misalnya, mereka kan menggunakan pendekatan analitiknya namanya constant comparative method. Nah, ini juga sebetulnya model triangulasi sebetulnya. Tetapi kalau kita tarik ke bawah, prinsipnya sebetulnya sama, yaitu data bisa dikonfirmasikan ulang, gitu aja. Gitu. Berarti tadi prinsipnya itu triangulasi itu bisa lewat teknik pengambilan data yang berbeda, kemudian orang yang mengambil datanya berbeda, atau terus waktunya yang ketiga, atau sumber datanya berbeda. Misalkan dalam kasus keluarga tadi yang diwawancarai bisa ayahnya, ibunya, bisa, kemudian anaknya, gitu kan ya? Betul sekali, iya betul sekali. Sama yang terakhir ini, Pak, bagaimana cara mengetahui bahwa data yang kita kumpulkan sudah jenuh atau saturated tadi? Iya, kalau kita analisis, terutama kan kata saturasi itu muncul di dalam pendekatan grounded theory sebetulnya. Kalau misalnya data yang kita uji dengan model yang kita dapatkan dari hasil analisa atau hasil dari analisa kita terhadap data yang pertama, itu sudah tidak keluar lagi kan ketika kita menguji data, kita dapatkan model dari data pertama, kita uji ke data kedua, nanti di data kedua ada koreksian, kita jadikan itu data yang model yang kedua misalnya, model kedua kita ujikan pada data ketiga dan seterusnya, sampai pada satu titik di mana sudah tidak ada lagi tambahan variabel di dalam model yang kita kembangkan. Itu berarti sudah saturasi. Nah, mengenai jumlahnya biasanya berapa? Kan memang tergantung penelitiannya juga. Tetapi ada angka, apa ya sebutnya, angka sakti lah sebetulnya. Angka saktinya di kalangan para peneliti, pengembang peneliti kualitatif, grounded theory itu biasanya mentok pada angka-angka 40-an saturasi itu. Angka 40-an. Saya nggak menetapkan 40, tapi 40-an, bisa kurang, bisa lebih. Tetapi sekitar segitu itu biasanya sudah tersaturasi. Nah, itu mungkin bisa dijadikan acuan ketika kita menulis proposal, berapa banyak sih orang yang kita butuhkan misalnya, atau berapa banyak data yang kita dapatkan, kita harus dapatkan, itu tulis saja 40-an, sekitar 40, 50, sampai 30, sampai 50-an. Itu bisa kita jadikan acuan. Tetapi pada kenyataannya bisa nggak sih 10 buah data itu sudah mencapai saturasi? Pernah ada penelitian yang kebetulan saya bimbing 10 tersaturasi. Ada nggak yang lebih dari itu? Ada. Mahasiswa doktoral saya dulu di Nagoya, 100 data nggak saturasi. Akhirnya saya suruh dia tinggal 1 bulan lagi di site untuk ngambil data lagi. Tapi kalau misalkan case study itu, misalkan partisipannya cuma 1, itu kan berarti tidak butuh saturasi data ya Pak, itu ya Pak? Yang pertama tidak butuh saturasi tentunya, ya tidak butuh saturasi. Akan tetapi ketika kita menggunakan pendekatannya itu case study, maka kita harus tahu prinsip dasarnya dari case study itu apa. Ini ada yang seringkali salah, yaitu kalau datanya cuma 1 pasti case study, belum tentu. Karena data cuma 1 itu bisa fenomenologi. Bedanya fenomenologi dengan case study itu ada pada sifat dari si data ini tadi. Kalau sifat datanya itu ekstrim, jadi dia betul-betul aneh, unik, dan tidak ada duanya, dia kita sebut case study. Tapi kalau memungkinkan untuk kita temukan pada kasus yang lain orang ini tadi, atau si data ini tadi, kita sebutnya fenomenologi. Nah, misalkan saya pengen meneliti begini Pak, ada satu guru bahasa Inggris itu tingkat proficiency bahasa Inggrisnya itu tinggi. Nah, itu kan merupakan suatu kasus yang unik, sementara guru bahasa Inggris yang lain itu mungkin tingkat profesiensi bahasanya tidak setinggi beliau. Nah, itu cocoknya pakai fenomenologi atau case study ya Pak? Kalau itu bisa case study. Bisa case study ya? Bisa case study. Oh iya, sama mengkonfirmasi Pak, terkait Black Swan tadi kan. Berarti misalkan saya punya responden wawancara 6, itu ada salah satu di antara mereka itu menyebutkan memakai aplikasi ini untuk pembelajaran online. Cuma 1 orang saja. Itu berarti termasuk yang nyempil tadi dan tetap harus dimasukkan ke data yang kita display di laporan penelitian ya Pak? Iya betul, harus kita display. Dan saran saya jangan dibuang yang seperti itu. Gitu. Takutnya nanti ada peneliti lain yang menemukan Black Swan yang mirip seperti kita, dan kita nggak men-statement duluan, kecolongan dia yang dapat duluan.
Oh gitu, ya. Ya, paling nggak distatementkan di mana, entah di saran, entah itu di bagian kesimpulan di bagian akhirnya, atau di mana saja, statementkan terlebih dahulu bahwa kita menemukan anomali yang seperti ini dan sebagainya, sehingga privilege untuk didapatkan nama itu tetap di kita. Karena kalau enggak sayang sebetulnya. Dan itu yang seringkali terjadi, peneliti-peneliti Eropa, peneliti-peneliti di luar sana, mereka menemukan sesuatu yang mirip yang kita temukan sebetulnya, tapi kita nggak pernah statementkan terlebih dahulu. Iya, nggak berani nggak pede. Ya, mengekspresikannya. Matur Iya, suwun sangat Pak. Ya, sama-sama jelas Pak. sekali nggih. Terima kasih. Pak Andi, tadi saya sedikit kelewat tadi ya. Barangkali bisa diulang, mohon maaf sekali ya, ditegaskan kira-kira kapan sebuah penelitian kualitatif disebut studi kasus dan kapan sebuah penelitian disebut fenomenologi. Karena rata-rata ini kita terjebak di situ gitu Pak. Iya betul sekali Pak. Mohon bisa dijelaskan yang itu. Jadi untuk pendekatan fenomenologi dan case study itu sebetulnya hampir sama. Itu hampir sama. Kenapa? Dari sisi jumlah data, satu data pun itu bisa dianggap sebagai sebuah fenomenologi, bisa dianggap juga sebagai sebuah case study. Yang membedakan paling inti antara case study dan fenomenologi adalah sifat dari data tersebut terhadap data yang lainnya, terhadap korpusnya dia. Jadi seluruh datanya dia. Apabila si data ini tadi betul-betul ekstrim sifatnya, tidak kita temukan pada data yang lain, betul-betul anomali yang unik dan tidak ada yang sama, ini kita sebutnya case study. Tapi kalau memungkinkan untuk terjadi pada orang lain, ini kita sebutnya fenomenologi. Karena fenomenologi itu pintu masuk untuk kita menggunakan pendekatan grounded theory. Jadi kalau kita studi grounded theory itu awal masuknya dari fenomenologi dulu, baru kita upgrade menjadi grounded theory sebetulnya. Oleh otomatis karena fenomenologi itu bisa di-upgrade jadi grounded theory, berarti kan datanya memungkinkan ditemukan pada kasus lain. Nah itu baru fenomenologi. Jadi nggak asal satu pasti case study itu. Memang betul yang disebutkan Pak Triyono, banyak sekali yang kadang-kadang entah itu paper ketika saya mereview atau apa gitu, dia tulisnya case study, loh apanya yang case di sini nggak ada yang ekstrim-ekstrimnya, biasa-biasa aja kok ini gitu kan. Ini ya, kasus ini sama seperti kasus di tempat lain kan begitu kadang-kadang. Iya betul, ini memungkinkan untuk terjadi pada orang lain juga dan mungkin juga reaksinya sama gitu kan. Ini nggak layak untuk disebut case study. Dan ini sering kali terjadi ketika kita misalnya submit paper dan sebagainya untuk seminar atau untuk jurnal, kita salah memahami ini. Salah memahami konsep-konsep pendekatan tersebut. Saya boleh cerita ada sebuah artikel dimuat di sebuah jurnal nasional akreditasi Sinta 2. Sinta 2. Dia salah menyebutkan definisi itu ada. Jadi dia mengatakan di situ ditulis penelitian ini akan menggunakan pendekatan grounded theory di mana dengan pendekatan ini akan diungkap tentang pengalaman si informan dalam menjalankan hal ini. Dalam pengalaman itu fenomenologi, ya kan? Grounded theory itu membuat model. Dua-duanya sangat jauh sekali. Nah, ini dimuat. Kan berarti sebetulnya di dunia akademik kita itu tentang penelitian kualitatif itu sangat parah sebetulnya. Amburadulnya sangat parah sekali. Dan ini yang kadang-kadang membuat saya agak miris. Pantesan kok kita nggak maju-maju ya gitu. Betul. Oke, terima kasih. Jadi itu barangkali bisa memahamkan. Jadi ke kita semua ya, termasuk dosen saya dan juga teman-teman dosen dan juga mahasiswa tentang kapan kita harus melakukan riset, kapan kita akan menyebut ini sebuah penelitian pendekatan studi kasus, kapan kita akan fenomenologi begitu. Karena kalau grounded theory mungkin masih sangat Pak, masih jauh begitu Pak. Artinya mungkin yang sering kan dua ini antara kasus dan fenomenologi yang sering digunakan untuk teman-teman S1 begitu. Nyambung dengan ini Pak, ada satu pertanyaan terakhir Pak dari saudara Yulia Putri Amanatis ya. Izin bertanya Pak, satu, apa ada pendekatan deskripsi kualitatif cocok untuk S1? Yang kedua, untuk mengurangi subjektivitas dan bias dalam kualitatif bagaimana ya? Ini bersama tadi Pak. Iya. Untuk yang pertama, apakah ada pendekatan deskriptif, kualitatif, dan cocok untuk satu? Maaf nih agak seni, agak vulgar sedikit, mungkin saya nyebut nama. Mungkin baca bukunya Pak Sugiono ya.
Prof. Sugiono. Pak Sugiono, Susno Hadi. Itu maaf aja, ada banyak kesalahan di buku itu. Dan kemarin ketika saya di tempat lain juga membahas masalah itu, saya sebutkan buku ini bukan, gitu kan. Di situ peserta hampir semuanya ngomong, wah ternyata bukan cuma saya Pak yang berpikir buku itu banyak nggak benernya. Betul. Jadi ada banyak yang salah tangkap sebetulnya. Prof. Sugiono saya paham sekali orangnya, dalam artian saya tahu beliau ahli di mixed method. Setahu saya itu mixed method yang beliau kembangkan itu. Dan buku Creswell dan sebagainya yang beliau rujuk itu buku-buku mixed method, bukan kualitatif. Sehingga kata-kata seperti ini sebenarnya janggal. Pendekatan deskriptif kualitatif itu. Kualitatif itu kalau nggak deskriptif ya naratif, nggak ada yang lain. Dan deskriptif atau naratif itu adalah cara penelitian kualitatif mengungkapkan hasilnya. Jadi untuk menceritakan atau memaparkan hasil penelitiannya, itu bentuk paparannya itu kalau nggak deskriptif, dia pasti naratif. Kadang-kadang ada yang lebih nyebelin lagi, dia mengatakan pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif, deskriptif, naratif. Loh, kok semuanya dipakai malahan? Saya pusing. Semua ini, Pak. Betul. Semua ini. Betul. Itu terjadi pada beberapa mahasiswa yang skripsinya pernah saya uji. Lah, ini kamu maunya yang mana? Ya. Itu sering kali terjadi seperti itu. Karena deskriptif itu atau naratif. Deskriptif dan naratif sangat berbeda sekali. Bedanya adalah keterlibatan si penulis atau si peneliti tadi untuk masuk ke dalam topik tersebut secara lebih mendalam dengan menggunakan emosi dan sebagainya, atau dia menarik diri untuk mengambil jarak dengan paparannya. Itu aja sebetulnya. Dan ini digunakan untuk memaparkan hasil, bukan untuk analisa, tapi untuk memaparkan hasilnya. Berarti yang betul harusnya bukan pendekatan deskriptif kualitatif, tapi pendekatan metodologi kualitatif dengan pendekatan misalnya kita cari apa? Salah satu yang paling dekat dengan penelitian kita dari 5 pendekatan utama di dalam kualitatif, antara etnografi, fenomenologi, case study, naratif, kemudian grounded theory. Kemudian baru kita sebutkan pemaparan hasilnya dengan menggunakan deskriptif atau naratif. Itu lebih cocok. Seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih. Itu bisa menjelaskan semuanya begitu, Pak. Sama ini Pak terakhir dari Mbak Zulia, bagaimana Pak mengurangi subjektivitas dan bias dalam kualitatif? Iya. Mengurangi subjektivitas dan bias dalam kualitatif ya tergantung penelitian kita apa. Kalau penelitian kita memang pendekatannya lebih ke arah interpretif, itu bukan jadi masalah, mau subjektif mau objektif moga-moga saja. Tapi kalau memang kita pendekatannya epistemologi yang kita pakai adalah nantinya positivisme, memang kita butuh. Nah, untuk mengurangi subjektivitas tadi dengan triangulasi, dengan melakukan metode-metode yang kita bisa mendapatkan data yang lebih objektif. Seperti itu. Baik, iya. Terima kasih Bapak. Saya rasa sudah cukup banyak dan sepertinya Pak Andi sudah cukup lelah ini. Sudah 2 jam kita nih Pak. Cukup lelah artinya semangatnya luar biasa, tapi keringatnya juga banyak ini. Kebetulan mati lampu di sini. Iya, makanya ini Pak begitu Pak. Ini waduh Pak Andi ini luar biasa sampai kemudian ini berkeringat semuanya. Tapi luar biasa Pak. Kita sangat mengucapkan terima kasih. Sebentar. Sebelum itu Pak. Iya. Pak, mohon tips untuk satu lagi pembangunan report. Satu lagi Pak ya, boleh Pak ya? Iya, silakan. Terakhir ini. Pak, mohon tips untuk pembangunan report untuk informan dengan tema-tema sensitif, Pak. Dengan tema-tema sensitif, yang perlu dijaga adalah informasi konfidensial terkait dengan informan aja yang perlu dijaga. Dan tentunya sebelum kita mengambil data, pasti kan ada dewan etik. Misalnya di kampus ada yang akan menguji apakah misalnya struktur wawancara yang akan kita pakai itu memungkinkan untuk mengungkapkan sesuatu yang kredensial dan sebagainya. Itu saja yang dijaga sebetulnya. Iya, oke. Terima kasih Pak Andi Bangkit, sudah pukul 11.53. Sepertinya memang sesi ini sudah cukup dan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah banyak bertanya dan saya rasa penjelasan dari Pak Andi Bangkit sudah sangat luar biasa untuk kita semua dan mencerahkan begitu.
Artinya upgrading tentang pemahaman kita tentang metodologi penelitian dari sisi perspektif kualitatif ini sudah semakin maju satu langkah ya, sudah meningkat satu langkah dibandingkan sebelumnya. Jadi banyak tema-tema ya Pak Edi, banyak tema-tema menarik yang terutama sisi penguatan Pak ini, sisi penguatan metodologis yang tadi cukup banyak disita adalah dalam konteks ini adalah berkaitan dengan validitas terutama tadi, kemudian menjaga semangat ya agar dalam konteks apapun yang namanya penelitian itu tidak boleh berhenti ya Pak Andi ya, Pak Andi, Iya, betul. Andi Bangkit begitu. Dan apalagi COVID ini tadi sudah dipaparkan bahwa kemajuan teknologi itu memungkinkan kita untuk mengambil ceruk, mengambil manfaat sedalam-dalamnya untuk mengambil manfaat, mengambil data untuk kepentingan penelitian kita. Jadi barangkali itu Bapak statement terakhir, closing statement dari Pak Andi, mohon. Ya, mungkin satu saja, bahwasanya walaupun kita berinteraksi dengan dunia digital, kita menggunakan software dan sebagainya, tetap yang dibutuhkan itu adalah mental kita sebagai seorang peneliti kualitatif, yang kita tahu mindset penelitian kualitatif seperti apa. Karena itu, sehebat apapun alat-alat ataupun kemampuan kita untuk mengambil data, tapi kalau mindset ini nggak ada, maka penelitian kita tidak akan terasa kualitatifnya. Ya, oke. Terima kasih luar biasa, Pak Andi Bangkit, kemudian Bapak Ibu peserta, teman-teman mahasiswa, Ibu Retno. Tibalah kita di sesi akhir acara webinar upgrading metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif di masa pandemi ini. Sebelum kita akhiri, ada sesi penutup dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Kaprodi Psikologi Islam, Ibu Dr. Retno Pangestuti. Monggo. Terima kasih Pak Triyono selaku moderator ya. Pak Andi Bangkit, saya betul-betul menyampaikan terima kasih Bapak, domo arigato atas materinya yang luar biasa dan mencerahkan kita semua begitu Bapak. Kemudian juga saya berharap para mahasiswa kami di sini yang masih mengikuti baik itu lewat sesi Zoom maupun juga live YouTube-nya Pak, itu juga bisa tercerahkan ya bahwa selama ini mindset-nya itu bisa diarahkan kepada mindset yang benar, kembali lagi kepada epistemologi tentang penelitian kualitatif begitu Pak Andi. Kemudian mungkin Pak Andi bisa menginfokan ke kami baik selaku dosen maupun mahasiswa, apakah ada buku penelitian kualitatif yang Pak Andi tulis begitu? Sekarang masih dalam pencetakan, ini juga tertunda karena COVID. Kita akan gitu ya, Pak. Dalam waktu dekat ada 2 buku, yang satu kompilasi, yang satu buku saya pribadi. Dan nanti mungkin akan saya informasikan kalau udah keluar saja, Bu. Oh baik Bapak, iya. Tadi sepintas saya lihat, mohon maaf di background-nya itu ada touch qualitative research digital ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Andi ini apakah untuk olah data riset penelitian atau apa mungkin Pak Andi? Iya, kebetulan saya sendiri mendirikan sebuah lembaga yang namanya Klinik Riset Andi Bangkit PhD. Iya, dan kita bergerak di bidang kualitatif. Kita sebenarnya riset konsultan, tetapi karena kita melihat akhirnya banyak sekali kebutuhan untuk dijelaskan, akhirnya kita membuka pelatihan, training dan sebagainya. Dan kita udah kerjasama dengan LIPI dan sebagainya dan berbagai macam lembaga sebetulnya, terutama untuk lebih mempopulerkan penelitian kualitatif dengan tepat. Dan di situ kita menggunakan sarana digital dengan menggunakan software untuk membantu kita di dalam menganalisis, baik tadi untuk menganalisis model triangulasinya, kemudian melakukan pengujian validitas dan sebagainya dalam penelitian kualitatif. Kalau software tahu Pak softwarenya? Software kita menggunakan Atlas TI. Oh Atlas TI ya, iya. Bisa dicatat mungkin Bu Zusi dan teman-teman. Ya, karena selama ini kita taunya sebatas NVivo mungkin ya. Iya. Kalau NVivo sebetulnya mixed method Bu. Mixed method ya? Iya, NVivo itu mixed method. Kalau kualitatif murni itu ada di Atlas TI.
sebetulnya. Baik. Jadi banyak yang sering salah tangkap kalau in vivo dikiranya kualitatif. Enggak, dia mixed method sebetulnya. Tapi kalau murni itu di Atlas TI. Kalau in vivo dulu kan softwarenya namanya Nudis. Tahun 1980-an, awal 90-an itu Nudis namanya. Itu memang dikembangkan untuk mix method secara khusus. Tetapi kalau Atlas TI, TI-nya itu kan singkatan dari teks interpretif, interpretasi teks. Jadi betul-betul murni interpretif prinsipnya. Oh gitu. Iya. Ini harus ada sesi tersendiri ya Pak ya, kalau mau belajar tentang Atlas Silakan, TI ya silakan. Pak ya. Silakan. Ya baik, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi begitu dan insya Allah juga kami iya akan mencoba juga untuk mempromot juga Pak Andi. Semoga kita bisa berlanjut kerjasamanya Pak Andi dalam sesi-sesi yang lainnya ya. Terima kasih jazakallah khair atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua Pak Andi. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bu. Baik, iya. Sepertinya ini karena sudah waktunya untuk menunaikan ibadah salat zuhur juga. Jadi silahkan untuk narasumber dan juga para audiens, baik itu yang mengikuti lewat Zoom maupun lewat YouTube ya. Kita akan segera akhiri sesi ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi semoga bermanfaat dan berkah. Masih ada sesi foto bersama, sudah cukup? Di jam 12? Oke, baik. Begitu, sekali lagi terima kasih Pak Andi dan dosen PI, Matur Suwun dan Bu Zusi juga, teman-teman yang lain dari eksternal yang mengikuti kegiatan ini ya. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja, karena kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Masih kurang sebetulnya ilmunya nih. Mungkin bisa kontak-kontakan lagi atau mungkin pas mungkin pada kesempatan lain bisa ketemu Bu. Oh iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Nanti saya mohon izin untuk share nomor Pak Andi kalau dibutuhkan ya Pak Andi. Silakan Bu, silakan. Baik untuk dosen-dosen PI maupun dosen di luar PI, nggih. Iya, silakan. Tapi kalau mahasiswa jangan Bu, nanti berondong semuanya. Banyak. Catat ya mahasiswa ya. Untuk lewat dosennya aja dulu. Berarti kalau mahasiswa tapi nggak berondong boleh ya Pak ya? Boleh aja. Karena mahasiswa saya sendiri juga kadang-kadang kalau WhatsApp kan juga banyak sekali kan. Kadang-kadang sampai saya tinggal dan sebagainya gitu. Jadi kalau pas banyak gitu saya jenuh juga. Iya betul Pak Andi ya. Sampai bingung ya kita baca. Iya betul. Situasi pandemi begini semua pakai WhatsApp. WA semua. Betul. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Andi. Monggo ya, kalau terima mau kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.